akademi terbaik yang dimiliki terutama di Spanyol ya, karena banyak pemain akademi mereka yang kemudian menjadi legenda klub, kemudian membuat timnya sangat menjadi salah satu tim yang sangat kompetitif di Eropa, bahkan juga di Liga Spanyol. Kalau kita lihat ada pemain seperti David De Gea, kemudian juga Kiko juga. Ya, Oke. sudah tua kali ini. Oh, hampir saja. Oh, satu kesalahan. Peluang bagi Bali United kali ini. Kita lihat, terlambat tadi. Apakah Nyoman Adi Wiryatama melakukan sebuah tendangan ataukah ingin melakukan passing? Menurut saya agak terlambat ya tadi keputusan yang diambil oleh Nyoman Adi ya. Dia harusnya lebih berani dan kemudian memberikan passing kepada Seva. Tapi dia harus melipat bola terlebih dahulu dan baru memberikan bola dalam situasi dia sebenarnya memang tidak nyaman untuk bisa memberikan umpan. Ini kadang menjadi beberapa kelemahan di kita ya, bahwa para pemain kita ketika dalam posisi yang lebih enak untuk memberikan passing justru mereka menahan terlebih dahulu. Tapi begitu mereka tidak enak baru passing diberikan, dan itu bukan hanya menyulitkan dia sendiri tapi juga menyulitkan rekan timnya. Ya, gagal kembali. Pemirsa, masih panjang tentunya pertandingan di hari ini. Dan tentunya di pertandingan kedua nanti Indonesia All Star U20 akan menghadapi Barcelona U18 pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya pertandingan akan berlangsung lagi tanggal 15 April, 17 April, dan terakhir final tanggal 19 April. Betul, finalnya tentunya peresmian secara resmi dibukanya Stadion Jakarta Internasional atau Jakarta International Stadium menjadi kebanggaan Indonesia selain Gelora Bung Karno tentunya. Ya, kembali kita lihat sebuah pelanggaran jelas sekali ini dilakukan tadi oleh Nelson Cuellar. Ya, salah satu andalan di lini belakang Nelson Cuellar. Kartu kuning pertama diberikan oleh wasit Sanche Lawita. Ya, ini yang saya katakan bahwa keberanian dari para pemain Bali United menurut saya patut diapresiasi. Keberanian mereka untuk melakukan passing, kemudian juga keberanian mereka untuk 1 lawan 1 dan mulai memberikan tekanan. Ya, kali ini usaha coba dilakukan oleh Rahmat Arjuna Reski. Gagal Rahmat. Masih mampu dihalau. Ya, kartu kuning pertama Nelson Cuellar diberikan oleh wasit Sanche Lawita. Kembali Tito. Ya, sebuah serangan kembali dibangun. Berbahaya, kita lihat Ninte Karugal offside. Sebuah jebakan offside yang sangat baik. Ya, single seater. Sepertinya memang stadion ini nanti bisa menjadi tempat berlangsungnya pertandingan jika tim nasional bertanding ya. Iya, bisa menjadi gitu. betul, bisa menjadi opsi ya Bung ya. Dan ini juga semakin banyak infrastruktur olahraga, saya pikir akan sangat baik untuk perkembangan olahraga secara umum ya. Apalagi ini memang single seater, kemudian juga masing-masing kursi sudah ada nomornya juga, dan dengan kualitas rumput yang sangat baik. Jadi ini adalah bisa menjadi opsi, dan kabarnya kan beberapa waktu yang lalu sudah ada kesepakatan kerjasama antara federasi dengan Jack Roos sebagai pengelola untuk kemudian ini bisa menjadi kandang untuk timnas Indonesia juga. Ya, Anda sudah beberapa kali ke sana, apa yang bisa Anda cermati atau apa yang wah dari stadion ini? Kalau kita bicara soal kewahan tentu adalah bagaimana fasilitasnya. Ini adalah stadion dengan stadion yang tadi single seat dikatakan, kemudian juga mereka punya tribun VVIP juga, kemudian mereka juga keamanan mereka juga meskipun tidak terlihat seperti misalnya pagar-pagar, tapi sebenarnya ada pagar yang kemudian mereka agak datar ke dalam dan kemudian itu bisa menghalau penonton, kemudian penonton juga akan merasa lebih dekat karena jarak tidak terlalu jauh, Bung. Ya, yang masih dinantikan adalah akses menuju ke sana ya? Betul, memang akses menuju ke sana supporter tidak bisa membawa kendaraan ke sana ya, kendaraan pribadi ke sana, karena nanti ada sebuah tempat yang menjadi penampungan yang kemudian penonton bergerak ke sana dengan menggunakan transportasi umum. Oke. Jadi memang tidak semua kendaraan bisa, misalnya motor masuk langsung ke sana mungkin tidak bisa karena kemudian ada sebuah penampungan tersendiri, Bu. Ya, mungkin LRT, MRT atau Betul. busway ya? Ada shuttle bus juga, kemudian ada LRT juga atau kemudian MRT juga yang membawa ke sana, kereta api. Ya, Imade Pasek Jaya, pelatih berusia 52 tahun, juga pernah menjadi asisten pelatih di Pelita Jaya, Arema, Bali United, dan sejak tahun 2019 dipercaya untuk menangani tim U18. Berhasil, kalau kita ingat memang salah satu andalan tim nasional Indonesia di zamannya ya. Betul, dan salah satu legenda di sepak bola di Bali ya, karena memang harus diakui bahwa mungkin Bali tidak terlalu, kalau kita bicara secara sejarah mungkin tidak terlalu memiliki sejarah yang bagus di sepak bola mereka, terutama di level klub, meskipun mereka mungkin juga memang punya beberapa klub yang berdiri cukup lama, tetapi bahwa kehadiran tim seperti Bali United dan kemudian tim seperti Bali United U18 membuat saya pikir sepak bola Bali akan sangat menggeliat dan akan sangat prospektif. Ya, kembali Nite. Oh, baik sekali, kita lihat sebuah usaha atau back heel
Passing tadi dilakukan. Kembali Ivan Lucena. Lepaskan umpan. Ditinju saja keluar oleh penjaga gawang Imade Putra. Masih belum berakhir. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Diego Alonso. Umpannya sangat baik. Berbahaya dalam kotak penalti kali ini. Satu umpan. Oh, masuk lagi-lagi kita lihat. Sebuah gol yang diciptakan tadi oleh Adrian Diaz. Sebuah umpan yang sangat-sangat baik. Dilakukan oleh Jacobo Lorenzo. 2-0 kali ini untuk Atletico Madrid. Iya, Adrian Diaz dalam posisi yang sangat baik ya. Kemudian Jacob tadi juga memberikan umpan tarik yang sangat matang, sangat enak untuk kemudian dieksekusi menjadi sebuah gol. Dan kita lihat, kalau kita lihat dari posisi ini, terlalu banyak pemain yang terfokus pada 1-2 poin di depan, tapi kemudian agak mengabaikan pertahanan sehingga para pemain dari Atletico Madrid memiliki kelebihan jumlah pemain sehingga opsi untuk memberikan umpan tarik juga menjadi lebih banyak, dan ini adalah kita lihat hasilnya. Terlalu terfokus pada pergerakan pemain, bukan pada pergerakan bolanya. Ya, umpan dari Jacobo seolah mencari kaki dari Adrian Diaz dan tidak ada pemain yang mampu memotong umpan dari Jacobo tadi sehingga menyulitkan bagi penjaga gawang Imade Putra yang untuk kedua kalinya harus memungut bola dari gawangnya. Kita lihat bagaimana ekspresi dari pelatih berusia 38 tahun Daniel Perez Roque, juga mantan pemain dari Atletico Madrid. Ya, seperti tadi dikatakan oleh Bung Ma'ruf, memang akademi di luar negeri tentunya ini menjadi satu hal yang memang harus dimiliki dan menjadi kebanggaan ya, karena memang secara bisnis ketika banyak pemain muda yang bagus tentunya akan menimbulkan sebuah value yang besar bagi klub di masa depan. Memang harus mulai bicara seperti itu ya, Bung ya. Kalau kita bicara soal pemain muda, jelas bicara soal investasi masa depan, terutama untuk klubnya ya. Dan kemudian juga investasi finansial untuk klub juga. Dan itu mungkin memang ketika kita bicara profesionalisme sepak bola Indonesia, maka klub-klub di kita juga harus mulai berpikir bagaimana kemudian mereka memiliki tim muda yang kemudian kompetitif, berkualitas, dan bisa membuat mereka bisa menjadi masa depan dari klub. Kalaupun tidak, maka mereka menjadi investasi untuk kemudian bisa dijual ke klub lain dan bisa mendatangkan income. Ya, kita lihat sebuah pelanggaran kali ini dilakukan tadi. Jelas oleh Rahmat Arjuna terhadap pemain nomor 7 Ninte Karunggal. Kali ini sebuah tendangan bebas di luar kotak penalti, tentunya menjadi sangat opsi yang sangat banyak bisa dilakukan oleh para pemain Atletico, karena tentunya saat ini dalam kondisi angle yang sangat memungkinkan untuk bisa kembali menciptakan gol ke gawang Imade Putra. Ya, kita lihat sebuah tendangan langsung udah lakukan jauh kali ini, tidak mengarah atau membahayakan kepada penjaga gawang Imade Putra. Sebuah tendangan yang dilakukan oleh Adrian Diaz, cetak gol kedua tadi. Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini posisi ideal ya, tapi tendangan Adrian Diaz terlalu tinggi ya, tidak menemui sasaran. Ini view kamera juga sangat enak ya, Bung ya? Ya, sangat enak sekali view kameranya. Karena stadion ini memang untuk dipersiapkan untuk sebuah pertandingan internasional ya. Betul, jadi kalau kita lihat kameranya enak, jadi kita bisa melihat view lapangan secara penuh, pergerakan pemain juga bisa kita lihat lebih leluasa. Ya, kembali kita lihat sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ivan Lucena yang harus menghentikan pergerakan dilakukan oleh Inyoman Adi. Ya, Inyoman Adi tadi yang sempat punya peluang, tapi sayang tadi dia gagal atau terlambat mengambil keputusan. Ya, kartu kuning kedua diberikan oleh wasit Sanchez Lawita, dua-duanya untuk pemain dari Atletico Madrid. Agak terlalu cepat sih memberikan kartu kuning karena posisi bolanya masih terlalu jauh juga. Jadi Sanchez terlalu tegas kalau ini. Tegas iya, tapi kalau kita lihat posisinya sebenarnya bukan kartu kuning, peringatan. Ya. Ya, lempar ke dalam. Ivan Lucena, dua pemain belakang dari Atletico sudah mendapatkan kartu kuning dari wasit Sanchez Lawita. Ya, kembali dibuang ke depan oleh Nur Huda Ade Saputra. Dipotong kembali Ivan. Ya, pelanggarankah di sana? Kita lihat ada gangguan dilakukan terhadap Ninte. Mahendra tadi cukup keras dia mengambil dari belakang sebenarnya. Baik memang. Bek kiri Gede Agus Mahendra. Ya, kembali kita lihat sebuah tendangan langsung ke area kotak penalti. Ya, ada pelanggaran seperti dilakukan tadi. Ada tarikan kepada pemain Indonesia atau pemain Bali United. Ya, rencananya memang di awal bahwa pertandingan penyisian akan dilakukan di Bali ya. Betul. Kemudian pandemi yang naik turun, kita lihat akhirnya tertunda-tunda 2 kali.
hingga akhirnya bisa terlaksana di hari ini. Ya, dan memang ini menjadi kesempatan yang baik ya tentu saja. Meskipun ini yang berangkat adalah tim-tim bisa dikatakan anak-anak muda pemain U18. Tapi kalau di Eropa kan U18 mereka sudah dalam taraf untuk masuk ke profesional sebenarnya. Jadi Betul. kita bisa melihat gambaran bagaimana kemudian calon-calon pemain masa depan yang dimiliki oleh Eropa atau kemudian khususnya oleh Atletico Madrid dengan pemain-pemain yang datang ke Indonesia sekarang. Jadi ini menjadi perbandingan yang sangat luar biasa sejauh mana kita bisa mengukur kualitas dari pemain kita dibandingkan dengan pemain di level Eropa sama di usia yang masih sama. Ya, bahkan pemain yang dikirim hari ini itu beberapa pemain yang sudah dipilih oleh Diego Simeone ketika beberapa pemain Utama yang inti tidak main. cedera di La Liga. Betul, dan itu artinya sebuah kebanggaan tentu saja ya, karena kita pemain-pemain Indonesia mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan tim yang pemain yang dengan kualitas Eropa. Ya, kita lihat kembali usaha dari Diego Alonso. Gagal oleh Madetito, kapten ke-11 dari Bali United. Ya, masih dalam tempo yang cukup lambat. Kita lihat bagaimana para pemain Atletico setelah unggul 2-0, mereka lebih mencoba build up serangan dari belakang, lebih tenang. Kehilangan bola kembali. Ya, terjadi perebutan. Ya, kita lihat pengangkat kaki terlalu tinggi ini yang harus dikurangi oleh para pemain muda. Kartu kuning wajar sekali, Iya. membahayakan lawan ya. Betul, karena terlalu tinggi ya, terlalu Ya. tinggi agak memaksakan ya, dan ini sangat beresiko. Ini pemain kita sering kalau bola-bola begini. Ya. Jadi kita berharap bahwa hal ini harus dihindari karena situasinya juga tidak terlalu berbahaya sebenarnya. Ya, Nyoman Adi Wiryatama mendapatkan kartu kuning. 3 kartu kuning sudah dikeluarkan oleh wasit Sancalawita. Ya, kalau kita lewat tol di Jakarta Utara atau tol ke arah Priok, kita sudah bisa melihat stadion ini di kanan ya, Ya, kanan jalan. kanan jalan, dan dari sini juga tidak terlalu jauh dari track untuk Formula E, Bung. Betul. Jadi ini view-nya bahkan kalau kemudian di atas kemudian bisa dilihat juga dari Stadion JIS kalau kemudian kita ingin melihat sirkuit dari Formula E. Jadi ini memang seperti sebuah satu kesatuan untuk kemudian menjadi sarana olahraga. Ya. Ya, umpan bola kotak penalti. Kita lihat masih mudah bagi Imade Putra Kaichen. Ya, serangan balik coba dibangun oleh Bali United terlalu jauh. Ya, Rahmat Arjuna Reski. Terlalu terburu-buru menurut saya tadi keputusan untuk langsung memberikan bola tadi, karena dalam situasi pemain juga belum siap. Kondisi ini harusnya lebih pelan, membangun bola dari belakang, menunggu para pemain untuk berada dalam posisinya awal dan kemudian melakukan serangan. Karena toh juga waktunya masih cukup lama juga, jadi ini menjadi kesempatan sebenarnya untuk bagaimana memainkan Bali United U18, sebuah tim yang sudah menjadi juara dan menunjukkan kualitas mereka. Ya, boleh dikuasai oleh Mario Bueno. Masih Mario Bueno. Ya, pressing coba dilakukan tadi, gangguan oleh Seva Dapansa. Kembali kepada penjaga gawang Luciano Garcia. Mari belap serangan melalui Hugo Gonzalez. Ke kanan kembali Ivan Lucena. Masih Ivan bersama dengan Diego Alonso. Baik sekali kita lihat melebar ke kiri kali ini tanpa pengawalan. Masih serangan coba dibangun oleh Atletico, berbahaya. Kali ini lebih dekat pada penjaga gawang Imade Putra. Ada jarak yang mudah dimaksimalkan ya oleh para pemain Atletico ketika tidak terlalu dekat jarak atau pressing dilakukan oleh para pemain Bali United. Iya, terlalu longgar ya Bung ya memang, dan memang terutama lini tengah. Saya menyoroti lini tengah dari Bali United tidak terlalu siap di pertandingan kali ini karena jarak mereka, gap antar pemain juga terlalu jauh. Di luar memang bahwa passing yang dilakukan oleh Diego tadi sangat luar biasa. Sangat terlihat simple sekali tapi akurasinya sangat luar biasa. Oh, satu kesalahan. Kembali kita lihat Minte kali ini. Masih ada kapten ke-11-an Tito. Rebutan kembali, aman kembali gawang dari Bali United. Oh, kita lihat ada pelanggaran pemirsa. Yang tadi ada satu benturan terjadi. Ya, ini salah satu pemain belakang Hugo Gonzalez cukup baik dan memang harus menjatuhkan Seva ya. Ya, karena Seva sebenarnya sudah dalam kehilangan bola, tapi juga memang harus menghentikan pergerakan dari Seva. Ya, 4-3-3 yang digunakan oleh Made Pasir Jaya kali ini. Ya, kembali kehilangan bola, keuntungan tentunya. Masih Kadek Lanang. Seva! Oh, baik sekali kita lihat
serbu ancaman pertama yang membentur Mister gawang Atletico Madrid dilakukan oleh Nyoman Adi. Ya, kalau kita lihat bagaimana sangat baik sekali tadi positioning, memantulkan bola sendiri, kemudian melakukan tendangan first time yang sangat luar biasa tadi. Sayang masih mengenai Mister gawang, kalau kemudian di gol akan menjadi gol yang sangat indah tentu saja. Ya, satu peluang. Shot on goal pertama kali ini dari Bali United. Nyaris saja sebuah tendangan dari luar kotak penalti tadi. Nyoman Adi Wiryatama masih diselamatkan oleh Mister gawang Atletico Madrid. Serangan balik kembali dari Atletico. Cepat Ivan Lucena. Ninte, Ivan Lucena. Satu upaya. Masih ada pemain belakang dari Bali yaitu Imade Dwi Meyana Putra yang mencoba untuk menutup angle atau menutup ruang gerak yang coba dibangun oleh Ivan Lucena di dalam kotak penalti dari Bali United. Iya, yang kita lihat adalah bagaimana cara para pemain dari Atletico bermainnya. Mereka cukup tenang, mereka tidak terlalu terburu-buru juga. Kemudian mereka juga memiliki akurasi passing yang bagus. Build up serangan mereka juga masih sangat rapi. Ya, Putra Kaisen sudah lakukan tendangan gawang tadi. Ya, ini berbahaya. Kita lihat Ninte kali ini masuk kotak penalti. Cepat sekali kita lihat transisi bertahan dari para pemain Bali United. Sangat cerdik. Komang Hanap Mahaputra berhasil kembali menghalau sebuah serangan dilakukan oleh Atletico Madrid. Ya, kita ingat bahwa David De Gea, kemudian Fernando Torres, ini pemain-pemain yang memang memiliki cerita bagus dengan Atletico Madrid ya. Iya, termasuk Koke juga. Koke. Ini adalah pemain-pemain yang memang dilahirkan di Ya. Atletico Madrid ya, lewat akademi. Karena memang mereka ini adalah para pemain yang mereka bermain di tier 5 kompetisi dari sepak bola di Spanyol ya, tim amatir. Jadi para pemain muda ini adalah pemain yang mereka juga bermain secara kontinu di sebuah kompetisi, dan itu menurut saya juga harus ditiru oleh federasi kita, bagaimana para pemain muda itu mereka tidak hanya bermain di level turnamen, tapi bagaimana kemudian klub-klub itu mereka punya pemain junior dan kemudian digulirkan kompetisinya. Ya, kita lihat lemparan ke dalam kali ini. Masih terus mencoba untuk mendekati gawang dari Atletico Madrid. Masih mencoba untuk mencari gol di babak pertama ini. Para pemain Bali United setelah mereka mampu menemukan ritme permainan di pertengahan babak pertama ini. Meskipun sudah tertinggal 0-2 sementara. Atas sebelah Santito. Bersama dia dengan Nyoman Adi. Masih Nyoman Adi, menggunakan bola kembali. Kita lihat pressing yang sangat baik dilakukan oleh para pemain Atletico Madrid. Minte, ya satu, ya ini pemain yang sangat rajin ya, Nyoman Adi. Dan hati-hati sudah mendapat kartu kuning dari wasit Sanche. Iya, dia cukup agresif juga ya, dan memang dia mengambil keputusan untuk menghentikan Minte ya. Sebenarnya sih ini bola sebenarnya. Tapi tentunya mendapatkan peringatan keras karena memang ini 2 kali ya. Iya. 2 kaki. 2 kaki memang. Ya. Ini memang Minte pemain yang sangat ini ya, sangat banyak bergerak juga ya. Ya. Diego Alonso, Diaz, mampu dipotong kita lihat. Coba intercept dilakukan oleh Bali United, serang balik kali ini dibangun. Coba melalui Seva, terjatuh Seva. Hanya menghasilkan sebuah lemparan ke dalam ataukah pelanggaran tadi pada Seva Davansa. Kita lihat kecepatan dari Seva harus dihentikan dengan sebuah sikut tadi oleh Hugo Gonzalez. Ya, pelanggaran jelas. Wasit memberikan sebuah tendangan bebas untuk Indonesia atau Bali United. Boleh dihadapi kali ini tentunya oleh kapten tim Made Tito Wiratama. Made Pasik Wijaya terus mengamati permainan timnya tentunya dengan banyak catatan yang akan diberikan nanti di halftime. Ya, baik sekali. Sebuah tendangan langsung. Oh, terlalu memasakkan diri, terlalu jauh. Mudah bagi penjaga gawang Luciano Garcia. Iya, kalau tujuannya adalah untuk menambah on target, maka ini terpenuhi ya. Tapi kalau kemudian tujuannya minta gol, saya pikir terlalu jauh untuk dari posisi itu, kemudian dengan kaki kiri. Dan sebenarnya masih banyak pemain dari Bali United yang tadi siap untuk menerima bola. Tidak memaksakan diri tadi, sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Ya, kita lihat kembali. Kali ini gagal. Keuntungan bagi Bali United. Seva, masih Seva. Kerjasama dengan Tito, melebar ke kanan. Rahmat yang dituju. Lalu mudah, ada Diego Alonso di sana. Masih Diego. Lepaskan umpan kali ini. Coba dikejar terlalu jauh, kembali dihalau saja oleh pemain belakang Made Meyana. Ya, tidak mau berlama-lama dengan bola tadi. Gubernur, Bung.
Ya, dan wakil gubernur ya. betul. Dan kita lihat juga Michel Salgado Ya. ada di bawah Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, yang juga hadir di stadion ini. Ya memang stadion yang sejarah perjalanan dibangunnya cukup lama juga ya, karena Ya. mereka proses awalnya adalah di 2008, kemudian sempat mulai dibangun dan pelan-pelan bergerak, tapi memang sempat beberapa kali terhenti karena faktor satu dan lain hal, dan kemudian baru benar-benar digenjot adalah di 2019, dan kemudian sekarang kita bisa melihat sebuah stadion yang luar biasa. Dan ini memang modelnya model kekinian ya. Betul. Ya, kembali sebuah serangan balik Rahmat di sana. Masih Rahmat. Di sisi kiri pertahanan dari Atletico. Mencari dukungan. Seva. Pelanggaran lagi-lagi. Kita lihat memang harus menjatuhkan Seva. Sulit sekali tadi. Dan lagi-lagi aktornya adalah nomor punggung 5 Hugo Gonzalez. Iya, Hugo Gonzalez ini dua pemain sekaligus ya untuk menghentikan Ya. Seva ya, karena ini adalah bagian dari respect. Meskipun mungkin mereka melihat bahwa kualitasnya biasa, tapi bagaimana kemudian mereka tidak mengambil resiko dan tetap melakukan pengawalan dua pemain sekaligus. Ya, pertama dijaga oleh Hugo Gonzalez, kemudian dijatuhkan oleh Pablo Bueno. Dua pemain sekaligus. Ya, kita akan melihat kali ini status bola mati dari Bali United. Ada dua pemain dan tampaknya Seva yang akan menghadapi bola. Apakah langsung akan mengarahkan ke gawang? Seva mengenai pemain lawan dan seperti memaksakan diri untuk melakukan tendangan langsung karena gawang. Iya, dan sangat pelan ya imbasnya ya. Jadi tidak jelas apakah tadi mau sekedar memang tembakan langsung, tapi kalau kemudian tembakan langsung ternyata terlalu pelan, kalau passing juga terlalu deras juga. Jadi mungkin ego-ego seperti ini harus mulai agak diminimalkan, karena beberapa kali keputusan yang diambil, terutama ketika sudah berada di sepertiga pertahanan dari Atletico, justru mereka mengambil keputusan yang menurut saya beberapa kali tidak terlalu tepat. Ya, kembali kita lihat pemirsa usaha dari para pemain Atletico dari sisi kanan pertahanan Bali United dipotong kembali oleh Meyana. Made Dwi Meyana Putra. Nampaknya memang sisi flank selalu menjadi bulan-bulanan. Kita lihat bagaimana Diego Perez bersama dengan asisten pelatih. Diskusi tentunya. Melihat sisi lemah dan kelebihan dari timnya di babak pertama ini menghadapi Bali United. Saya rasa Bali United sudah mulai bisa rapat ya. Ya. Tidak seperti dua gol yang tercipta dalam 12 menit pertama ya. Iya, mulai transisi mereka juga mulai bagus ya. Ya. Jadi mereka tidak terlalu terlambat untuk menutup ruang, terutama di sepertiga pertahanan ketika para pemain dari Atletico masuk melakukan tekanan. Dan ini cukup menguntungkan kalau kita saksikan beberapa kali berhasil mementahkan serangan dari Atletico. Ya, kembali. Kehilangan bola kali ini berbahaya. Masih kembali Ivan Lucena. Ivan Lucena. Tendangan yang kembali mampu diblok. Dan kita lihat bukan pelanggaran. Ya, kali ini berbahaya. Diego Diaz. Hampir saja lagi-lagi. Kerjasama bertubi-tubi. Dan kita lihat kepanikan ada di kubu dari Bali United. Iya, ini yang membedakan antara Bali United dengan para pemain dari Atletico ya, ketika mendapatkan bola di sepertiga pertahanan. Tidak terlihat bahwa mereka melakukan tembakan langsung, tapi mereka masih mencoba untuk 1-2 sentuhan, kemudian melewati pemain belakang dari Bali United. Kalau Bali United dalam posisi ini, mereka pasti akan langsung menembak ke gawang. Ya. Kembali servis bola mati. Kita ingat gol pertama tadi akibat on goal dari servis bola mati. Ya, kali ini dihalau saja oleh pemain dari Bali United, Nyoman Adi, yang juga ikut aktif membantu pertahanan. Salah satu pemain yang cukup aktif bergerak di babak pertama. Kembali sepak pojok akan dilakukan oleh Jacobo Lorenzo. Ya, kita lihat cukup tinggi ya Bung Maruf. Ya. Seperti halnya di Eropa, stadion kita. Ingatkan saya pada Stadion Santiago Bernabeu. Iya, agak mirip karena ada beberapa kesamaan antara Stadion JIS dengan Santiago Bernabeu. Bagaimana kemudian teknologi bisa dibuka tutup, kemudian kualitas rumputnya juga, kemudian juga seatnya juga memang sangat tinggi ini Bung, karena 3 tingkat ya. Dan tapi kalau kemudian kita bicara luarnya, ini seperti Allianz Arena karena bisa menyala di malam hari dengan lampu warna-warni. Ya, sejak tahun 2019 dibangun dan berakhir di 2022, 3 tahun dengan 3 triliun ya? Ya, lebih dari 3 triliun, total sekitar 3,2 triliun ya. Dan ini menjadi sebuah proyek bisa menjadi kebanggaan. Ini adalah intake break atau water break. Ya, water break. Karena tentunya bagi mereka cuaca sangat panas ya di Indonesia. Iya, kita pun kalau ke sana di siang hari ini panas sekali Bung. Karena kan dekat pantai ya Bung ya. Karena dekat anginnya adalah angin laut. Jadi memang terasa sekali. Dan wajar kalau harus dilakukan water break untuk memberikan jeda kepada para pemain.
Ya, kita lihat tadi bagaimana highlights pertandingan ketika gol tercipta. Ini bagaimana gol tercipta, gol kedua yang sangat indah sekali. Betul. Jacobo berhasil memberikan umpan dan mudah saja placing. Disenggol saja dengan kaki kanan tadi oleh Adrian Diaz. Ya, Adrian Diaz menjadi salah satu pemain yang cukup menonjol juga di pertandingan sekarang ya. Bagaimana pergerakan dia membuka ruang kemudian memberikan umpan juga. Ya, ini sudah kebayang sih Bung Ma'ruf kalau tim nasional main di sini semua berteriak Indonesia, Ya. Indonesia 82.000 dengan kapasitas yang ada ini luar biasa. Iya, dan memang akan terasa ini atmosfernya ya. Ya. Mungkin kalau saya bercanda lebih gini, karena ini stadionnya belum pernah digunakan timnas, sehingga mungkin auranya belum terlalu kelihatan. Aura ya, aura Ya. feeling itu berbeda. Ketika kita sebagai supporter, ketika datang ke stadion, yang auranya kita tidak pernah merasakan historisnya, Ya. mungkin agak berbeda. Mewah iya, tapi itu akan menjadi lebih terasa atmosfernya, lebih terasa. Dan kita lihat view-nya, Ya, Bung. ini kita lihat dulu bagaimana perjalanan dari luar ya menuju stadion, luar biasa sekali. Betul, jadi nanti ini adalah salah satu pintu masuk untuk supporter, penonton mereka bisa masuk dari sini, dan ini adalah area yang kemungkinan besar ketika nanti sudah mulai terbuka, dia bisa digunakan untuk jogging, Bung. Jadi ini adalah jogging tracknya. Jadi kalau GBK itu bisa di dalam jogging tracknya untuk lari, nah ini bisa di luar. Ditambah lagi nanti di bulan Ramadan, di Idul Fitri, nanti akan dipakai untuk sholat Idul Fitri. Wow. Karena beberapa garis di depan tadi itu sudah digaris yang untuk menghadap ke arah kiblat. Anda tahu Garis-garisnya. Anda Karena ada di punya- beritanya, Bu. Oh, oke. Saya kira Anda terlibat dalam Jakpro ya. Oh, bukan ya. Orang dalam. Orang dalam. Ya, kita lihat ini. Berharap Gitu. bahwa ini kita mampu membangun stadion, semoga saja mampu merawatnya dengan baik ya Bung Ma'ruf. Iya, dan mungkin kalau kita membangun fisik itu mungkin relatif lebih mudah. Dalam Ya. artian agak mudah ya, asal ada dananya ya. Ya. Tapi bagaimana kemudian kita lihat dulu, Bung, proses tekanan yang Ya, dilakukan oleh kita lihat Bali United Bali kali ini United. melakukan sebuah tekanan. Masih Tito. Terlambat tadi Tito, masih kembali. Bola dikuasai oleh para pemain Bali United. Kandek Lanang, pas kali umpan dihalau saja oleh Hugo Gonzalez. Kembali menjauhi, sulit sekali seperti kalau menggunakan bola-bola atas bagi lini belakang dari Atletico yang memiliki tubuh lebih jangkung dibandingkan dengan Seva. Ya, usaha yang coba dilakukan mungkin akan lebih maksimal jika bermain one-two ya. Ya, Wantu kemudian melakukan ini ya, Bung ya, cut inside ya, masuk ke dalam karena Ya. beberapa pemain kita juga sebenarnya cukup bagus dribblenya juga. Tapi ya ini masih adaptasi lawan saya pikir karena tidak mudah juga beradaptasi dengan lawan yang memang kualitasnya diprediksi lebih di atas dari Bali United. Ya. Gede Agus Mahendra. Sebuah tendangan sudut tadi kita lihat sepak pojok yang gagal. Tito kembali Mahendra yang dituju. Gagal kita lihat melepaskan umpan dengan sempurna. Oh, baik sekali, bukan pelanggaran. Peluang kali ini bagi Bali United. Ya, tenang sekali. Rodrigo Figueiredo. Ya, pemain yang tampaknya mudah dilihat karena memang rambutnya berbeda ya. Ya. Ya, serangan balik cepat kali ini. Lepas dari jebakan offside. Ya, so baik. Kita lihat penyelamatan dari Imade Putra Kaicen. Lagi-lagi 2 kali dan kali ini Mahendra melakukan sebuah penyelamatan di kali kedua. Iya, Kaicen dia cukup tenang ya, dia menunggu, dia tidak terburu-buru maju, tapi kemudian dia menunggu dan tadi berhasil menghalau bola. Ya, serangan balik coba dibawa oleh Bali United. Nyoman Adi. Masih Nyoman. Tadi jatuh pelanggaran. Lagi-lagi dilakukan oleh pemain yang tadi saya katakan Rodrigo Figueiredo. Ini rambutnya kayak David Luiz ya. Iya, terlihat sekali ya. Identitasnya jelas semua ya. Iya. Mudah diidentifikasi, Bung. Ya. Ini kita lihat Baik sekali. onside Jebakan memang tadi offside dia. ya. Ya, Tenang ya tepat dia. sekali pergerakan. Dan kita lihat ini menunggu Putra Kaisen untuk bisa melakukan penyelamatan. Dan lagi-lagi kedua kalinya Diego Alonso tadi dipatahkan oleh Mahendra. Kali ini kita lihat Nyoman Adi, pergerakan yang memang menyulitkan. Menurut saya memang Nyoman Adi dan Seva ya yang paling menyulitkan lawan sejauh ini. Iya. Ya, tendangan bebas. Nurhuda Adi Saputra. Berbahaya kali ini peluang. Oh, gagal kita lihat. Justru handsball atau offside sepertinya. Ya, kita lihat sebuah peluang sebenarnya. Tendangan bebas sudah cukup bagus kali ini, tapi memang sudah dalam posisi offside sepertinya. Ya. Kita tidak bisa memanfaatkan sebuah set piece bola mati tadi. Umpan dari Nurhuda Adi Saputra. Dua pemain kita terperangkap offside.
sudah masuki menit ke-35 pemirsa. Bahkan saya dengar di FIFA ya, karena memang cuacanya sangat panas di Qatar nanti, bahwa Piala Dunia akan 100 menit ya. Iya. Artinya ada water break juga sepertinya. Meskipun sudah dibantah oleh Ya. Sekjen FIFA ya bahwa tidak mungkin mengubah Ya. pertandingan menjadi 100 menit. Tapi mungkin kalau water break mungkin Mungkin. iya. Tapi dan itu sudah dilakukan di Brasil, bukan Iya. suatu yang baru ya. Tapi Iya. kalau kemudian menambah menjadi 100 menit, FIFA mengatakan bahwa tidak mungkin dan FIFA sangat concern dengan persoalan waktu. Jadi kalau persoalan waktu, kartu itu seperti kitab suci yang mungkin agak Ya. sangat sulit untuk bisa diubah. Mungkin menurut saya yang dibahas adalah dengan tambahan 10 menit itu untuk water break ya. Betul, bisa jadi. Ya, kembali keluar kali ini, dihalau kembali keluar kotak penalti. Masih ada Rodrigo. Kiri pada Ninte. Ya, Ninte kembali gagal. Seva di sana. Rahmat, cepat sekali Rahmat, harus jatuhkan kembali. Ya, satu hal yang harus dilakukan oleh Mario Bueno tadi untuk bisa menghentikan serangan balik dari Bali United. Ya, Mario Gomez selalu melakukan hal seperti ini ya. Dia kalau kemudian dia merasa kehilangan, maka dia akan menjatuhkan pemain lawan dan sudah 3 pemain yang sering harus dijatuhkan oleh Mario tadi. Oh, cepat sekali pergantian pemain dilakukan kali ini. Ya, di babak pertama Seva ditarik keluar. Kita akan melihat siapa pemain yang dimasukkan. Nomor 99 Kadek Silva menggantikan Seva. Ya, nomor 8 dimasukkan juga Giovanni Renaldi. Ya, sepertinya memang 2 pergantian pemain ya. Bung Maruf langsung dimainkan. Ya, satu peluang. Tito. Ya, kita lihat gagal kembali Tito. Ofensif para pemain dari Bali United melihat sudah mulai kelelahan seperti dengan cuaca yang sangat panas bagi para pemain Atletico yang mungkin adaptasi cuacanya tidak terlalu lama ya. Iya, terlalu lama karena baru datang juga beberapa 2 hari lalu ya, 2 hari sebelumnya ya. Dan itu kemudian mereka malam ini sudah harus mulai ada seremoni penyambutan dan sebagainya. Di luar itu memang sangat panas sekali. Jadi ini yang mungkin juga membuat para pemain Atletico mereka bermain tidak terlalu ngoyo ya, dalam artian bahwa mereka mencoba bermain efektif, tidak terlalu menggunakan fisik mereka. Banyak passing kemudian pergerakan. Ya, inilah Rodrigo, gelandang bertahan. Kalau di tim seniornya Koke ya. Koke ya. Dan Koke salah satu alumnus dari akademi ini ya, Iya. Atletico Madrid. Betul. Dan nanti malam baru bermain di Liga Champions ya. Betul. Tim senior mereka. Lawan tim Manchester ya, Bung ya? Betul, City tapi. Ah iya, betul. Iya, Unitednya lagi jelek. Baru ganti pelatih tapi bohong. Iya. 2-0 kali ini. Ya, kita lihat kembali umpan dari Pablo Bueno. Oh, bahaya. Terlalu lemah tadi. Sebuah back pass yang sangat berani dilakukan tadi oleh pemain belakang Bali United. Ya, kembali kita lihat pemain yang baru masuk sentuhan pertama dari Giovanni Renaldi. Ya, saya pikir para pemain dari Bali United harus agak lebih sabar ya. Mereka bisa mainkan bola terlebih dahulu, tidak terburu-buru untuk kemudian memberikan bola ke depan ya. Karena justru itu kesempatan yang mereka bangun akan lebih mudah untuk dipatahkan. Ya, Nyoman Adi berikan kepada Giovanni Renaldi. Kita lihat cukup baik sepertinya. Made Pasek menambah satu pemain yang berani bertarungnya di lini tengah ya. Ya, oh, umpan yang sangat baik sekali. Gagal, Giovanni kembali. Lebar ke kiri kali ini. Mahendra. Ya, transisi bertahan yang cepat dilakukan oleh para pemain Atletico. Kita lihat justru salah passing tadi. Bagaimana Kade Agus. Kembali lempar ke dalam untuk Atletico Madrid. Nanti malam kita juga akan menyaksikan pertandingan antara Indonesia All Star U20 menghadapi Barcelona U18 yang kita kenal bahwa La Masia salah satu akademi yang sangat terkenal di La Liga, di Liga Spanyol dimiliki oleh Barcelona ya. Dan di dunia ya tentu saja, karena La Masia menghasilkan pemain-pemain dengan kualitas yang di atas rata-rata dan kemudian mereka sudah punya filosofi. Jadi beruntung kita sebenarnya bisa melihat dari dekat secara langsung bagaimana kemudian kualitas dari para pemain tim elit di Eropa tentu saja ya, calon pemain-pemain elit Eropa. Karena setelah mereka
usia 19 tahun atau 18 tahun mereka udah siap ya untuk Betul. menjadi pemain inti di liga-liga di luar negeri. Ya karena progres kalau kita melihat sekarang itu kan para pemain usia profesional para pemain Eropa itu kan sudah mulai meningkat ya. Artinya Iya. bahwa mereka usia 18, Sudah kemudian siap. 17 bahkan mereka sudah siap dan sudah mendapatkan kontrak dengan harga yang fantastis dan kemudian Betul. mereka juga sudah bersaing di level tertinggi. Jadi saya pikir dengan percepatan usia ini juga membuat para pemain muda di akademi juga punya peluang yang lebih besar untuk mereka segera bisa tampil di level profesional. Ya, kartu kuning kembali diberikan oleh wasit Sanca Lawita kepada Meyana Putra. Bukan pelanggaran lagi tadi, menarik baju dan mengikuti lawan ya. Dengan menarik badan dari lawan. Meyana Putra. Ya, cukup jauh. Penjaga gawang Luciano Garcia meninggalkan gawangnya. Ya, kita lihat bagaimana cukup berani penjaga gawang Luciano Garcia akan ke depan. Hampir saja. Ya, tidak terkawal dalam posisi sangat bebas. Hanya saja kita beruntung tadi Ninte Kerpungal gagal melakukan kontrol bola dengan baik. Iya, padahal ada 3 pemain belakang ya Bung ya, tapi Iya. tidak ada satupun yang kemudian benar-benar menempel posisi dari Ninte. Sehingga Ninte tadi sempat dalam posisi yang sangat enak sebenarnya untuk bisa mendapatkan bola, tapi beruntung bola tadi masih sedikit jauh berada di depan dari Ninte. Hugo Gonzalez. Ya, selamat bergabung bersama kami pemirsa iNews. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah pertandingan dari International Youth Championship yang merupakan hari pertama. Rencananya seperti kita bahas tadi, pertandingan akan dilangsungkan di tanggal 13, 15, 17, dan 19, di mana diikuti oleh 4 peserta, yaitu Indonesia All-Star U20, Barcelona U19, U18, Atletico Madrid U18, dan Bali United U18. Kembali sebuah upaya dari Bali United kali ini. Peluang bagi pemain yang baru masuk, Alex Silva. Tendangan yang masih terlalu lemah. Kembali sebuah pressing. Tepat dipelukan penjaga gawang Iya, Luciano Garcia. ini adalah problem ketika para pemain dari Bali United justru mendapatkan bola sudah di daerah pertahanan dari Atletico Madrid. Kita saksikan sangat baik ya. Kemudian ini kita Silva sebenarnya sudah dalam posisi yang baik untuk kalau kemudian dia lebih berani untuk melakukan tembakan langsung, mungkin dia tidak akan terlalu repot. Tapi ruangnya sudah terburu ditutup kalau kita saksikan. Ya, Tidak perlu capek menutup, tinggal ikuti pergerakan dan kemudian menunggu Silva melakukan tembakan dan berhasil diblok. ya, lebih tenang ya para Betul. pemain Atletico. Ya, offside jelas kali ini. Ninte terperangkap offside terlebih dahulu. Sedikit terlambat tadi memberikan passing pada Ninte. Agak unik ya kalau kita lihat Ninte larinya Ya, sedikit, tapi Betul. ya menurut saya masih bisa di ini sih, agak perdebatan Ya. posisinya. Bali. Mario Bueno. Ada Pablo Bueno, ada 2 Bueno, Pablo dan juga Mario. Yang satu pemain belakang, yang satu adalah pemain tengah. Satu diturunkan oleh pelatih Diego Perez. Ya, kembali pasti Diaz jauh sekali mengambil bola. Rodrigo yang dituju mampu dipatahkan atau diintercept tadi oleh pemain Bali United, Ari Permana. Kalau kita lihat dari luar dari 2 gol yang diciptakan oleh Atletico ya, menurut saya apa yang dilakukan oleh Bali United juga cukup bagus. Mereka memberikan perlawanan, memberikan tekanan juga dan memaksa para pemain dari Atletico juga tidak terlalu leluasa untuk bisa menekan Bali United. Justru beberapa kesempatan Bali United lebih punya banyak kesempatan memberikan pressure ke pertahanan dari Atletico Madrid. Ya, saya rasa 15 menit pertama tadi masih banyak ragu-ragu dan banyak Betul. salah sendiri ya, Bung Maruf. Masih error ya karena Ya. nervous ya, tapi begitu situasi yang sekarang agak berbeda. Seimbang ya. Seimbang, terutama setelah tadi ada tembakan yang kemudian mengenai Ya. tiang gawang ya. Lintas Setelah itu diri. iya mentalnya menjadi lebih bagus, transisi dari para pemain dari Bali United juga menjadi lebih baik. 4 menit waktu tambahan di babak pertama. Ya, ini pemain yang menonjol ya, Mario Bueno. Sangat lugas dalam menjaga lini belakang. Kapan waktu memotong, kapan waktu melakukan pelanggaran, kapan dia melakukan heading. Ini sangat baik sekali. Nomor punggung 4 dari Atletico Madrid, Mario Bueno. Ya, Gede Agus berikan kepada penjaga gawang Made Putra Kaijan. 4 menit tambahan waktu di babak pertama. Gede Agus masuknya tadi pada Nyoman Adi, kembali dipotong. Ya, ada sebuah pergeseran ya, sepertinya Ninte mencoba menjadi tembok ya saat Ya. ini setelah unggul 2-0. Tito pada Kadek Ari,
Halo saja kembali. Kali ini bola dikuasai oleh Meyana Putra. Masih Meyana. Kerjasama dia cepat sekali kali ini. Dengan Tito melebar ke sisi kiri. Coba cari Gede Agus Mahendra. Kerjasama dengan Nyoman Adi. Gede Agus kembali. Ya, kita lihat percaya diri para pemain dari Bali kali ini mencoba untuk mencari ruang. Ya, baik sekali Tito. Sayang sekali. Kapten kesebelasan Hugo Made Tito tadi. Ya, ini sebuah skema yang harus dilakukan. Keberanian melakukan passing di dekat pertahanan dari Atletico, kemudian diakhiri dengan sebuah tembakan keras. Ini sebuah momentum yang cukup bagus sebenarnya. Ya. Dan ini menjadi bukti bagaimana para pemain dari Bali United sebenarnya sudah mulai enak mereka bermain, sudah mulai percaya diri mereka untuk melakukan 1-2 passing, terutama ketika di daerah pertahanan dari lawan. Ya, peluang terbaik sebetulnya tanpa pengawalan tadi ya Bung Maruf. Betul. Hanya saja memang akurasi dari Kapten Imade Tito masih jauh dari atas gawang Luciano Garcia. Sebenarnya ada total 2 ya, dua peluang yang cukup bagus sebenarnya dimiliki oleh Bali United secara keseluruhan. Tito adalah salah satu peluang terbaik yang tadi diperlihatkan. Oh, baik sekali Giovanni Ronaldi. Nyoman Adi. Terlalu memaksakan diri melakukan sebuah tendangan langsung ke arah gawang tadi. Ya, sebetulnya memang kalau Pro Elite Academy ini bisa berjalan secara konsisten, ini tentunya akan sangat memudahkan bagi setiap tim dalam selalu menimbulkan atau banyak memberikan kesempatan bagi para pemain muda ya. Betul. Untuk tampil di masa akan datang. Tidak perlu pemain asing yang mahal atau naturalisasi. Karena memang yang paling penting adalah bagaimana para pemain itu mendapatkan waktu bermain ya Bung ya, untuk mengasah kemampuan mereka, kemudian bagaimana keputusan mereka. Jadi kompetisi itu menjadi sangat penting karena di situ decision bagaimana pemain mengambil keputusan, bagaimana pemain berpikir ketika situasi tertekan, dan banyak hal yang memang harus dilakukan ketika kompetisi. Berbeda dengan misalnya mereka hanya berlatih dan berlatih, tentu situasinya akan berbeda saat pertandingan berada di dalam lapangan. Pressure-nya berbeda. Betul. Mario Bueno. Ya, maksudnya tadi diberikan kepada Ivan Lucena. Terlalu jauh. Ya, kita berharap bahwa di babak kedua nanti akan banyak perubahan ya. Kita ada peluang atau ada kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan kalau melihat permainan di 20 menit terakhir ya, Bu Baru. Iya, terutama saya sepakat itu Bung Tio bahwa permainan dari Bali United cukup menjanjikan ya di 20 menit terakhir. Bagaimana mulai keberanian passing 4-1-2 pendek, kemudian tidak memaksakan diri untuk menggunakan skill individu, dan pressure yang dilakukan juga cukup efektif. Coba kita lihat kali ini. Ya, Kadek Silva mendapatkan pengawalan saat ketat dari Mario Bueno. Bergantian dengan Hugo Gonzalez. Hugo Gonzalez 65. Ya, memasukkan seorang striker sepertinya dengan tubuh yang lebih tinggi ya kali Betul. ini. Kadek Silva menghentikan Sevada Pansa. Ya, kembali kita lihat tadi bagaimana sebuah bola yang dibuang jauh, sekaligus tentunya peluit panjang ditiupkan oleh wasit Sanselawita, sekaligus tentunya sementara di babak pertama ini Atletico Madrid U18 unggul 2-0 atas Bali United U18. Kami akan segera kembali untuk Anda tentunya di IUS dalam International Youth Championship. Atletico Madrid U18 2 Bali United U18. Inovasi mortar terbaik yang pernah diciptakan. Dengan daya rekat terkuat di kelasnya, lebih mudah diaplikasikan, dan hasil acian sehalus kaca. Mortar Indonesia dari SIG. Maaf, selama ini aku cuma kasih kalian air dan tepung. Dimaafkan kok Bun, makanya aku pilih Kraft Cheddar. Keju aslinya di urutan pertama komposisi, biar puasanya kuat dan tetap semangat. Bulan suci, kejunya harus asli. Bersama, kita kasih yang lebih baik. Selalu berikan lebih untuk keluarga. Inovasi mortar terbaik yang pernah diciptakan.
dengan daya reka terkuat di kelasnya, lebih mudah diaplikasikan, dan hasil acian sehalus kaca. Mortar Indonesia dari SIG. Laga spektakuler bergengsi akan segera digelar. Usia muda dari dua tim asal Spanyol akan tergabung dalam kompetisi ini. Barcelona U18, Atletico Madrid U18 akan mencoba kemampuan Bali United U18 dan Indonesia All Stars U20. Jakarta International Stadium, stadion baru yang megah bertaraf internasional, akan menjadi saksi adu kualitas pemain muda raksasa Spanyol. International Youth Championship 2021 di RCTI, MNC TV, dan iNews. Upgo Value, cat kental betul, tahannya lama betul, gak pakai mahal. Ke pasar beli daun pandan, dapatnya kurma untuk bukaan. Selamat beribadah di bulan Ramadan dengan tetap prokes diterapkan. Upgo Value, cat kental betul, tahannya lama betul, gak pakai mahal. Bulan suci saatnya berbagi dengan orang tersayang. Berikan Ensure dengan triple protein untuk bantu jaga kekuatan dan daya tahan tubuh saat berpuasa. Ensure, bantu kekuatan untuk sambut bulan penuh kebaikan. Baru, Indomie goreng rasa ayam pop. Dengan mie bulat-bulat yoy. Bumbu rame rempah. Dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop. Rempah pedasnya pop Marco Pop. Muda bukan berarti aku nggak mampu. Aku latihan lebih keras, lawan panas dan keringat. Dengan Detoko, aku tetap segar untuk jadi lebih baik. Berani takutkan panasmu? Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya, selalu sedia tempra. Ingat Mama, ingat tempra. Ini siapa, Kek? Malaikat. Ini gimana? Ini urusan kacamata ini. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Inovasi mortar terbaik yang pernah diciptakan. Dengan daya reka terkuat di kelasnya, lebih mudah diaplikasikan, dan hasil acian sehalus kaca. Mortar Indonesia dari SIG. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Temukan inspirasi penuh arti. Bersama kisah meraih cita-cita di Uni. Merekatkan persahabatan bersama Yowis Band. Merasakan tulusnya cinta di Wedding Agreement The Series. Dan berbagi kepedulian di pintu surga terakhir. Amin. Streaming semuanya di Ramadan ini. Bersama Disney Plus Hotstar. Bulan suci saatnya berbagi dengan orang tersayang. Berikan Ensure dengan triple protein untuk bantu jaga kekuatan dan daya tahan tubuh saat berpuasa. Ensure, bantu kekuatan untuk sambut bulan penuh kebaikan. Inovasi mortar terbaik yang pernah diciptakan. Dengan daya reka terkuat di kelasnya, lebih mudah diaplikasikan, dan hasil acian sehalus kaca. Mortar Indonesia dari SIG.
Pemirsa, baru saja kita saksikan hasil sementara di babak pertama, di mana Atletico Madrid berhasil unggul 2-0. Sementara ini melalui gol ciptakan oleh Pablo Bueno dan juga Adrian Diaz di menit kedua dan menit ke-12. Bumaro, Ya. kita lihat tadi memang kebobolan Ya. 2 kali, tapi Betul. itu di awal pertandingan. Yes. Setelah itu kita lihat bagaimana Bali United bermain sangat bagus dan taktis. Iya, bagus taktis. Kemudian mereka juga punya peluang ya. Peluang mereka hanya saja peluang mereka memang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tapi kalau kita bandingkan dua tim ini adalah satu tim yang sama-sama punya peluang. Bedanya adalah Atletico mereka lebih efektif, sementara Bali United mereka tidak bisa memanfaatkan peluang yang mereka miliki. Atau saya belum bisa memanfaatkan peluang yang mereka miliki. Baik, kita akan melihat dulu bagaimana statistik pertandingan sepanjang 45 menit babak pertama. Ya, di mana shot on goal 3/5, kemudian foul yang terjadi 9/7, banyak sekali pelanggaran terjadi. Penalti 3/1, offside-nya 2/0, dan kita lihat juga yellow card. 5 kartu kuning, 2 untuk Atletico, 3 untuk Bali United, dan juga ball possession memang unggul dari Atletico Madrid. Ya, ini yang bisa kita lihat adalah bahwa jumlah tembakan yang dimiliki oleh Bali United lebih banyak ya. Tapi kemudian efektivitas yang lebih dimiliki oleh kubu dari Atletico Madrid. Jadi saya pikir persoalannya adalah nanti bagaimana kemudian peluang-peluang yang sudah cukup bagus di babak pertama bisa kemudian ditingkatkan dan kemudian dikonversi menjadi gol. Apa yang menjadi kelebihan dari Atletico U18 ini di babak pertama tadi Anda lihat? Sejujurnya saya masih melihat bahwa ini tuh masih misterius tim ini ya. Karena kalau kita lihat orang pasti akan melihat, oh kok kualitasnya cuma segitu ya, kok cuma mainnya begitu ya. Tapi menurut saya justru ini masih menjadi misteri. Apakah memang ini sudah kemampuan terbaik mereka, kualitas terbaik mereka, atau justru mereka masih menyimpan energi dan belum sepenuhnya bermain dengan sepenuh hati. Sementara kalau Bali United, saya yakin bahwa ini sudah menjadi usaha terbaik mereka, tetapi Atletico masih menjadi misteri menurut saya. Baik, Bu Maruf dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda pemirsa dalam International Youth Championship sesaat lagi di iNews. Kenangan manis melintasi masa. Sekalipun lebarannya berbeda, rasa itu tetap sama. Biskuit kawan, Inovasi mortar terbaik yang pernah diciptakan. Dengan daya rekat terkuat di kelasnya, lebih mudah diaplikasikan, dan hasil acian sehalus kaca. Mortar Indonesia dari SIG. Bulan suci saatnya berbagi dengan orang tersayang. Berikan Ensure dengan triple protein untuk bantu jaga kekuatan dan daya tahan tubuh saat berpuasa. Ensure, bantu kekuatan untuk sambut bulan penuh kebaikan. Inovasi mortar terbaik yang pernah diciptakan. Dengan daya rekat terkuat di kelasnya, lebih mudah diaplikasikan, dan hasil acian sehalus kaca. Mortar Indonesia dari SIG. Maaf, selama ini aku cuma kasih kalian air dan tepung. Dimaafkan kok Bun, makanya aku pilih Kraft Cheddar. Keju aslinya di urutan pertama komposisi, biar puasanya kuat dan tetap semangat. Bulan suci, kejunya harus asli. Inovasi mortar terbaik yang pernah diciptakan. Dengan daya rekat terkuat di kelasnya, lebih mudah diaplikasikan, dan hasil acian sehalus kaca. Mortar Indonesia dari SIG. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Jaga kesehatan, rajin olahraga, bila perlu minum Fitbest Force. Fitbest Force dibuat dari bahan alam echinacea, black elderberry, dan zinc. Fitbest Force, bantu pelihara daya tahan tubuh. Gemerlapnya rasa, sajian premium seharusnya tidak menempel di alat masak, tapi hanya berbinar di hati penikmatnya. Stern Diamond Knife Series, always stick to your heart. Upgo Value, cat kental betul, tahannya lama betul, gak pakai mahal.
Android TV Box dengan konten luar biasa banyak dari Vision Plus TV. Go Value, cat kental betul, tahannya lama betul, gak pakai mahal. Aku nggak boleh ragu saat beraksi di atas skateboard. Keluar dari zona nyaman, lupakan panas dan keringat. Dengan Dettol Cool, aku kembali segar, siap hadapi tantangan. Berani lakukan panasmu. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya, selalu sedia tempra. Ingat Mama, ingat tempra. Ini siapa, Kek? Malaikat. Ini gimana? Ini urusan kacamata ini. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Temukan inspirasi penuh arti bersama kisah meraih cita-cita di Uni. Merekatkan persahabatan bersama Yowis Band. Merasakan tulusnya cinta di Wedding Agreement The Series. Dan berbagi kepedulian di pintu surga terakhir. Amin. Streaming semuanya di Ramadan ini bersama Disney Plus Hotstar. Bulan suci saatnya berbagi dengan orang tersayang. Berikan Ensure dengan triple protein untuk bantu jaga kekuatan dan daya tahan tubuh saat berpuasa. Ensure, bantu kekuatan untuk sambut bulan penuh kebaikan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami tentunya dalam International Youth Championship ini merupakan hari pertama. Seperti yang tadi kita katakan bahwa hari ini tanggal 13, kemudian tanggal 15, tanggal 17, dan tanggal 19. Pastikan Anda berada di channel iNews untuk menyaksikan pertandingan dari International Youth Championship. Di babak pertama, Atletico Madrid U18 mampu mengalahkan atau unggul sementara atas Bali United U18. Babak kedua, ya, dengan pergantian dua pemain tadi, apakah sudah ada perubahan dari 20 menit terakhir tadi? Kalau kita bicara 20 menit terakhir tentu ada perubahan ya. Permainan mereka pemain dari Bali United, bagaimana mereka bermain dengan lebih tenang, kemudian mereka juga lebih berani possession football, kemudian terutama di sepertiga. Saya paling melihat signifikan adalah perubahan ketika bola berada di sepertiga pertahanan dari Atletico Madrid. Para pemain dari Bali United, mereka bermain lebih tenang, lebih banyak melakukan passing dan baru kemudian mengambil keputusan untuk shooting. Ini yang berbeda dibandingkan dengan 15 menit awal. Wow, kita lihat pergantian penjaga gawang seperti dilakukan langsung dan banyak ya. Pergantian dilakukan oleh pelatih dari Atletico karena memang masih ada 3 pertandingan yang harus mereka jalani. Tentunya cuaca sangat panas, adaptasi cuaca tidak mudah bagi para pemain Spanyol ini. Ya, pergantian penjaga gawang seperti yang Bu Maruf nomor 13 tadi dimasukkan atau penjaga gawang cadangan dari Atletico Madrid. Sedangkan kita belum melihat Imade Pasek Wijaya mengganti pemain Indonesia di awal atau pemain Bali United di awal babak kedua ini. Ya, kick off babak kedua kali ini. Atletico Madrid 2, Bali United 0 dari Jakarta International Stadium di Jakarta Utara. Tempat berlangsungnya pertandingan ini yang tentunya akan berlangsung hingga tanggal 19 April nanti. Sekaligus tentunya menjadi momen peresmian. Secara resmi stadion ini akan dibuka tentu di tanggal 19 April 2022 nanti. Iya, yang menarik adalah bahwa ini kan sistemnya menjadi setengah kompetisi ya, Bung ya. Jadi memang semua tim bertemu dan bukan dibagi masing-masing grup, tapi kemudian sistemnya semua tim bertemu dan kemudian ada partai final. Ini yang menarik. Robin, ya? Iya, round robin. Ya, kembali lemparan ke dalam. Sangat baik sekali penampilan dari Bali United U18 setidaknya di 20 menit terakhir, memberikan satu harapan besar bagi supporter dari Bali United melihat penampilan dari tim U18 ini.
yang hanya sedikit panik tadi di awal-awal babak pertama. Ya, pergantian pemain nomor 3 ditarik, ganti nomor 16. Tentunya pemain-pemain sudah terkena kartu ya. Iya. Nomor 1 diganti nomor 13. 2 pergantian pemain dilakukan oleh Atletico Madrid. 18 pemirsa. Ya, kita lihat pelanggaran dilakukan tadi oleh Giovanni Rinaldi. Lebih agresif ya, Giovanni juga cukup agresif karena dia tadi menekan kemudian juga memberikan pressure sebelum pemain dari Atletico Madrid mendapatkan bola. Ya, Gonzalo Delgado dimasukkan. Victor Perez. Ya, kembali kita lihat masih terjadi perebutan di lini tengah. Ya, Bali memang memiliki materi yang sangat baik, pantas mereka menjadi juara Pro Elite Academy ya. Mereka memiliki pelatih bagus, memiliki manajemen bagus, mereka juga memiliki prasarana yang cukup bagus di sana. Iya. Sehingga memang ini semuanya tidak datang dari langit, semuanya memang berkesinambungan ya Bu Maruf. Iya, dan memang itu yang dibutuhkan ya, kesinambungan di dalam tim, dari mulai tim junior, tim akademi sampai kemudian tim senior. Ya. Tapi yang kemudian kalau kita lihat dari sisi bagaimana mereka bermain melawan Atletico, saya pikir ya layak kalau kemudian mereka menjadi juara karena mereka bermain dengan positif, mereka bermain dengan gaya yang memang mereka bermain dengan 1-2 sentuhan, dan saya pikir itu yang menjadi salah satu kelebihan dari Bali United sejauh ini. Ya, masih bilap serangan dari belakang kita lihat. Usaha dilakukan oleh Mario Bueno. Dibatakan kembali oleh Bali United. Masih bola dikuasai oleh Gonzalo Delgado, penjaga gawang yang baru dimasukkan di babak kedua ini pemirsa. Menggantikan penjaga gawang Luciano Garcia. Ya, gagal tadi. Sepertinya Kadek Silva sudah berhasil untuk merebut bola sebetulnya. Secara postur pemain Bali United juga tidak terlalu kalah ya Bung ya dengan pemain dari Atletico ya. Cuman beda posturnya, tingginya tidak terlalu kalah, tapi mungkin perawakannya mungkin yang agak berbeda, lebih berotot dari para pemain dari Atletico. Dan tendangnya juga lebih punya power Atletico. Ya, Victor Perez. Dalam kotak penalti kita lihat siapa yang dituju di sana, masih Dias yang dituju. Kembali terjadi perebutan bola di sana lagi-lagi. Mampu dipatahkan oleh para pemain dari Bali United. Gede Agus Mahendra, baik sekali Gede Agus. Passingnya dipotong oleh Victor Perez. Ya, terlalu buru-buru ketika berhasil melakukan intercept. Hanya saja memang kemudian bilap serangannya tidak berjalan dengan baik. Iya, passing mereka tidak terlalu bagus ya, akurasinya. Kemudian mereka kadang menempatkan bola dalam posisi yang sudah sulit. Jadi tidak bisa dijangkau oleh temannya. Ya, melebar ke kiri kembali pemirsa. Delgado, Mario Bueno. Ya, satu gangguan coba dilakukan tadi oleh Kadek Ari Premana. Ya, berganti warna baju ya. Iya, karena pasti sudah penuh dengan keringat ya Bung ya, pasti penuh dengan peluh. Tadi berwarna merah, saat ini berwarna biru. Iya. Atau untuk tayangan TV ya? Biar dipakai semua bajunya. Biar lebih enak ya. Iklan masuk ya? Iklan masuk itu berarti, karena jersey pertama, jersey kedua, dan jersey ketiga. Ya, kita lihat Ninte. Masih kembali Ninte. Baik sekali back heel, berbahaya. Kita lihat Victor Perez kali ini. Masuk kotak penalti. Ninte! Sebuah tendangan dari Ninte tadi masih di kanan gawang Made Putra Kaican. Iya, agak berebut ya tadi Ninte ya, karena sebenarnya bola memang Ninte lebih banyak bergerak, kemudian dia mendapatkan umpan cutback, tapi ada satu pemain yang muncul dari belakang ini mengganggu sebenarnya dia. Betul, karena beresiko. Ninte juga agak menjadi agak ragu-ragu memperlakukan tendangan. Ya, saya jadi ingat Rashford dengan Elanga ya. Gitu. Makanya United gak menang-menang. Kalau backnya ingat. Ya, sebuah sepak pojok kembali. Kali ini dihadapi oleh kapten tim Adrian Diaz, pencetak gol kedua dari Atletico Madrid. Sudah angkat bola kali ini. Baik saja ditinju oleh Putra Kaichen. Rebutan Rodrigo. Ya, jelas kali ini. Tabrakan tadi Rodrigo melakukan pelanggaran kepada Aditya Mahaputra. Iya, pemain yang cukup dominan di lini tengah ya, terutama bagaimana menghentikan alur serangan dari Bali United.
sangat agresif. Gelandang jangkar. Tuh, defensive midfielder yang dimiliki oleh Atletico Madrid, Rodrigo Figueiredo. Masih kembali Aditya Mahaputra. Ke depan langsung kali ini baik sekali. Kadek Agus Surya. Bersama dengan Premana. Giovanni Renaldi. Kanan kembali. Agus Surya angkat bola keluar, kali ini yang dituju adalah Kadek Silva, dihalau saja keluar lapangan pertandingan sepak pojok untuk Bali United. Iya, enak kalau kita lihat pergerakan dari pemain Bali United, terutama bagaimana cara mereka melakukan build up serangan dari sisi kanan, kemudian crossing, dan hampir tadi sebuah bola yang sebenarnya crossing yang sangat baik tadi yang dilakukan. Ada Victor Perez yang berhasil memotong umpan yang dilakukan oleh Agus Surya. Kembali sepak pojok kali ini untuk Bali United di awal babak kedua. Ya, masuknya Giovanni Renaldi juga memberikan satu warna ya. Ini pemain yang berani bertarung dan memberikan atau mengalirkan bola di ya. Ya, sudah lakukan. Ari Permana. Dan ancaman berarti. Oh, tendangan yang dari luar kotak penalti memasakkan diri tadi. Gede Agus Mahendra. Harusnya lebih sabar ya, karena terlalu jauh jaraknya. Meskipun dia merasa mendapatkan ruang tembak ya, tapi memang posisinya terlalu jauh sehingga tendangannya juga terlalu melebar tadi kalau kita lihat. Ya, pressing atas dilakukan oleh para pemain Bali United. Gede Agus Mahendra. Giovanni. Bagaimana lagi-lagi keputusan yang terlalu terburu-buru tadi. Masih banyak opsi sebetulnya yang bisa dilakukan oleh para pemain Bali United. Iya, sebenarnya tadi bagaimana Agus harusnya berani memberikan passing ya, atau true pass ya. Karena dalam posisi dia lebih bagus untuk memberikan true pass sebenarnya. Karena dari sisi kanan juga sudah ada pemain yang sudah menunggu. Ya, tadi keputusan dari Kadek Ari yang melakukan shooting langsung justru melambung jauh. Ya, ada satu pemain yang masih tergeletak. Tertarik ototnya sepertinya di kaki kiri. Ya, cukup sakit sepertinya ya. Ya, tadi. Oh, ini dia. Oh, ya, kita lihat tadi terjatuh. Setelah ada benturan tampaknya Kumaruf di insiden sebelumnya. Ya, setelah ini Bali United akan menghadapi Indonesia All Star U20 pada tanggal 15 maksud saya. Kemudian tanggal 17 akan menghadapi Barcelona U18. Ya, ini seperti tidak bisa melanjutkan pertandingan kalau kita lihat kode dari tim medis tadi. Hamstring sepertinya ya. Apakah memang hamstring dialami? Terus salah satu pemain dari Bali United yang kita tahu adalah juara Elite Pro Academy 2021 yang tentunya mendapatkan kesempatan besar setelah Real Madrid mengundurkan diri, sehingga jatah dari Real Madrid diisi oleh Bali United U18. Dan ini juga bisa bentuk dari apresiasi untuk juara ya Bung ya, karena bagaimanapun ini kan kesempatan langka untuk sebuah tim bisa bertemu dengan pemain-pemain dari Atletico Madrid atau kemudian pemain-pemain dari Barcelona. Jadi ini momen langka dan layak sebagai sebuah hadiah tambahan atas apa yang mereka lakukan sepanjang di Elite Pro Academy. Betul. Ya, Rahmat sepertinya ditarik keluar. Rahmat Arjuna Reski, salah satu sayap cepat yang dimiliki oleh Bali United yang bermain cukup menyulitkan bagi lawan di babak pertama tadi, pemirsa. Kalau pemain bola Rahmat jadi ingat M. Rahmat ya Bung ya? Iya, sama-sama cepat ya. Sama-sama cepat ya PSM. Dan sama-sama di Bali. Betul. Tapi dulu Bung Tio kan lebih karena PSM ya? Betul. Ya, kita lihat kembali serangan dibangun oleh para pemain Bali United, gagal kembali, kesalahan. Tidak terlihat bagaimana para pemain dari lawan bermain seperti halnya di babak pertama. Atletico tidak lagi pressing atas, tidak lagi melakukan permainan cepat yang dilakukan oleh mereka di babak pertama tadi. Iya, cenderung menunggu ya para pemain dari Atletico ya. Mereka juga tidak terlalu banyak berlari, mereka lebih banyak passing juga, dan pressingnya juga tidak seagresif di awal-awal pertandingan. Jadi ini yang sempat saya katakan, apakah memang ini sebuah kualitas dari Atletico atau sebenarnya mereka masih menyimpan energi mereka karena ini masih di awal-awal turnamen sehingga mereka tidak terlalu agresif. Yang paling penting adalah mereka beradaptasi, aklimatisasi, kemudian mereka sudah bisa mendapatkan 2 gol. Ya, Rahmat digantikan oleh Putu Joyo. Pergantian ketiga dilakukan oleh Imade Pasukwijaya. Ya, tendangan yang tidak terlalu jelas arahnya, apakah umpan ataukah sebuah tendangan tadi.
Ya ini para pemain harusnya lebih sabar ya. Betul. Tentunya jangan membuang-buang peluang, memanfaatkan peluang yang ada. Ditambah juga jangan terlalu sering melakukan syuting ya kalau memang benar-benar tidak mendapatkan kesempatan yang baik. Tapi harus lebih sabar dan kemudian membuka pertahanan dari Atletico. Ya, satu kesempatan Diego Alonso kali ini lepaskan umpan berbahaya dalam posisi bebas dan masuk. Lagi. Kesalahan tanpa pengawalan kali ini. Kita lihat sebuah gol dari Jacobo Lorenzo yang akhirnya mampu menciptakan gol setelah tadi di babak pertama dirinya selalu memberikan assist untuk rekan-rekannya. 3-0 untuk Atletico Madrid. Iya, ini satu kali serangan dan kemudian tercipta gol ya. Ini adalah bukti bagaimana sebuah kualitas dan kematangan. Ada bola liar, Alonso sekali kontrol dada, begitu leluasa. Dan kemudian dengan kaki kirinya dia melakukan sebuah tembakan yang tidak bisa diantisipasi penjaga gawang dari Bali United, Putra Kaichen. Sangat tenang, sangat bebas, sangat leluasa dan penempatan bola dengan kaki kirinya sangat baik. Ya, Jacobo Lorenzo, 2 assist 1 gol. Ini menjadi pemain yang pantas disematkan sebagai man of the match jika mereka menang ya. Betul. Kita lihat pemain yang 2 kali di babak pertama, 1 assistnya dari sebuah set piece bola mati dan 1 set piece dari set play. Dan juga 1 gol indah tadi membuat dirinya mencatatkan 1 gol, 2 assist untuk Atletico Madrid U18. 3-0 saat ini. Ya, berarti artinya bahwa dari total 4 kali tembakan on target, 3 diantaranya menjadi gol ya Bung ya? Atau kemudian 2 diantaranya menjadi gol karena 1 tadi, kalau kemudian 1 dianggap sebagai gol bunuh diri atau kemudian kalau dianggap sebagai gol dari Atletico berarti ada 4 on target, 3 diantaranya menjadi gol. Sangat efektif ya? Sangat efektif. Bagaimana mereka menyerang juga sangat efektif Bung. Sepertinya mereka memang membiarkan para pemain dari Bali United masuk ke area mereka, nyaman bermain meninggalkan setengah lapangan mereka, dan baru kemudian para pemain dari Atletico melakukan counter attack. Ya, ini adjustment yang berbeda dari pelatih Daniel Perez di babak pertama dan babak kedua ya. Ya, mungkin setelah juga melihat situasi cuaca yang begitu panas ya Bung ya. Jadi tentu harus ada adaptasi perubahan, adaptasi dari sisi taktik, dari sisi strategi, bagaimana agar mereka tidak terlalu kehabisan energi, tapi kemudian mereka juga tetap bisa memenangkan pertandingan. Ya, dan mereka bermain di pertandingan pertama di siang hari, dan tidak mudah bagi mereka. Kalau bermain di jam 8 mungkin akan lebih nyaman ya. Agak lebih mendingan lah, ya. Tidak terlalu, karena yang menjadi kendala kadang kelembapan kan Bung. Jadi meskipun mungkin malam tidak terlalu panas, tapi lembabnya luar biasa. Cuman sekarang sudahlah panas ditambah lembab sehingga pasti membuat energi mereka lebih banyak, lebih cepat terkuras. Ya, kembali 1 keberanian, 1 ketenangan dari Hugo Gonzalez dari belakang. Membuat memang sulit bagi para pemain Bali United untuk bisa mendekati kotak penalti dari Atletico Madrid sejauh ini. 2 center back yang bermain sangat baik, Mario Bueno nomor 4 dan nomor 5 adalah Hugo Gonzalez. Memang ini sepertinya pilihan utama ya dari pelatih Hugo Perez di kubu Atletico. Kita lihat kali ini sebuah peluang bagi Bali United mendekati kotak penalti. Terlalu lama, terlalu individu sehingga sulit bagi rekan-rekannya untuk bisa membantu tadi setelah membuka ruang dengan 2 opsi yang ada. Ya, ini memang menjadi hal yang harus diperhatikan para pemain muda ya, karena memang semakin lama akan semakin matang. Ya, keputusan seperti itu kan akan terolah di kompetisi. Jadi para pemain muda kita bisa melihat bagaimana mengambil keputusan dalam situasi bola sulit atau memilih keputusan ketika apakah melakukan tembakan atau memilih passing. Itu kan akan terlatih secara otomatis ketika semakin banyak kompetisi yang diikuti. Dan semakin kompetitif. Kalau kompetisi sering tapi tidak kompetitif ya tentu tidak akan berpengaruh banyak dari sisi kualitas permainan. Ya, tidak lupa juga kualitas stadion ya. Betul. Lapangan yang tentunya percuma kalau kompetisi berjalan tapi stadionnya tidak representatif, ini tentunya akan sulit sekali bagi mereka bisa mengalirkan bola. Ya, Nite. Tito tadi berhasil merebut bola. Pemain yang baru masuk, Putu Julio. Baik, kita lihat kali ini serangan balik. Kapten ke-11, Made Tito. Passing yang sangat baik. Oh, dipotong lagi-lagi. Ya, masih ada kesempatan, kita lihat. Peluang emas. Sayang sekali kontrol bolanya tidak cermat tadi. Ya, peluang emas yang dimiliki oleh Bali United. Iya, salah satu peluang yang cukup bagus ya. Tapi sayang kontrol akhir tadi yang tidak terlalu bagus sehingga bola justru hilang di daerah pertahanan dari Atletico Madrid. Ya, Mario Bueno ditarik keluar sepertinya. Dan juga Adrian Diaz ditarik keluar. Nomor 10
cetak gol kedua digantikan oleh Sierra. Substitution for Atletico Madrid under 18. Ya, dua pergantian pemain sekaligus. Ya, ini kapten tim yang bermain sangat baik tadi. Digantikan oleh pemain nomor 19, Iker Sierra. Tadi gol yang diciptakan Dias ya sebelum ditarik keluar. Ya. Ya, sudah terjadi pergantian pemain. Kali ini sebuah sepak pojok bagi Bali United pemirsa. 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Bali United dalam kotak penalti. Ya, tentunya satu gol akan mampu mencairkan pertandingan ya. Betul. Kita berharap ada satu gol dari Bali United. Sudah lakukan kali ini sepak pojok. Berbahaya. Ada perebutan peluang kali ini. Mahendra! Oh, jauh dari sasaran. Membalikan badan. Tendangan kaki kiri dari Gede Agus Mahendra. Jauh dari atas gawang Gonzalo Delgado. Iya, sebuah tembakan yang rencananya adalah untuk bagaimana memecah konsentrasi, memecah fokus dari para pemain belakang dari Atletico Madrid. Tapi sayangnya memang masih terlalu tinggi di atas Mister Gawang tadi tendangan dari Mahendra. Ya. Membalikan badan. Betul. Jadi ada pergantian Simon Lawrence dimasukkan. Masih kembali. Serangan balik cepat kali ini. Ya, satu. Hal yang sampai dilakukan oleh Meyana Putra tadi. Kali ini tendangan dari luar kotak penalti. Lagi-lagi sepertinya terlalu terburu-buru para pemain dari Bali United. Ingin melakukan eksekusi dari luar kotak penalti ketika masih banyak opsi yang bisa mereka lakukan. Iya, tapi memang ini situasinya sebenarnya lebih punya kesempatan ya. Karena ruangnya menjadi sedikit terbuka dan kemudian tembakannya juga cukup baik karena mengarah ke arah gawang. Agus Surya gagal kembali. Kita lihat sebuah umpan. Ya, sudah 5 pergantian pemain atau 4 pergantian pemain saya dilakukan. Ivan Nunes juga bisa membawa satu permainan sangat baik di kubu dari Atletico Madrid. Ya, kita lihat Tito, kapten tim, kerjasama dengan Julio. Kembali mampu diintercept keluar oleh Rodrigo Figueiredo. Gelandang bertahan yang selalu berhasil menutup bola pergerakan lawan sebelum masuk ke daerah kotak penalti atau mendekati 2 center back dari Atletico Madrid. Ya, di mana-mana ada ya, di belakang ada, di tengah ada, di depan pun dia sudah sering membantu untuk menyerang juga. Ya, rajin sekali memang. Dan kita lihat bagaimana pergerakan yang sangat baik sebetulnya dilakukan oleh Kadek Ari Premana tadi. Harus dihentikan oleh 2 pemain lawan. Ya, tenang sekali. Serangan balik coba dibangun oleh Atletico Madrid. 18 arahkan pada Ninte. Ninte ini jarang mendapatkan bola, tapi jika mendapatkan bola berbahaya ya. Iya, ini memang dia ditempatkan sebagai tembok ya, sebagai target main di depan. Jadi dia tidak terlalu sering turun, tapi dia lebih banyak menjaga di area depan untuk kemudian mengantisipasi kalau serangan balik dilakukan oleh Atletico Madrid. Dia sebagai pemain pertama yang menerima bola di depan. Ya, kita lihat kembali pemirsa. Ivan. Untuk Iker. Ke kanan kembali Ivan Perez. Ya, kali ini kita lihat kerjasama dengan Ivan Nunes. Ivan Nunes gagal kembali. Satu intercept yang sangat baik dilakukan oleh Gede Agus Mahendra. Kali ini cepat serangan coba. Oh, pelanggaran. Oh, bukan pelanggaran. Bersih tadi. Dia kembali perebutan bola. Dihalau kali ini. Simon Lawrence yang keluar tadi. Membuang bola keluar lapangan pertandingan. Tidak mau ambil resiko ya Simon Lawrence ya. Dia memutuskan untuk langsung membuang bola. Menendang bola sekeras mungkin menjauh dari pertahanan. Iya, masih cukup efektif permainan dari Bali United. Mereka bermain mencoba untuk membuka ruang dari kiri, dari kanan. Segala cara mereka lakukan. Meskipun memang saat ini sudah terlihat dengan adanya banyak pergantian pemain, Atletico bermain kembali pressing ya. Betul, mulai ada penyegaran ya di kubu dari Atletico. Ya, kita lihat kali ini sebuah umpan yang tampaknya bola sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Gagal tadi, Agus Surya melakukan sebuah umpan diagonal.
Ya, terus mereka instruksi dari pinggir lapangan pertandingan. Disuruh mengganggu, tidak boleh Ya. menunggu ya, karena pressing juga harus dilakukan supaya pemain dari Atletico tidak nyaman ketika membangun serangan juga. Ya, kembali. Oh, satu kesalahan. Kembali kita lihat sebuah peluang kali ini. Sebuah tendangan dari Kadek Silva terlalu lemah dan arahnya mampu dibaca dengan baik oleh penjaga gawang Gonzalo Delgado. Ini peluang yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan peluang-peluang sebelumnya ya Bung ya. Bagaimana kemudian Kadek Silva sudah dalam posisi yang sangat kosong mendapatkan bola. Tapi sayang tembakannya terlalu pelan dan agak ragu-ragu tadi Kadek Silva mengambil keputusan menendang bola. Ya, kembali intercept dilakukan oleh para pemain Bali United. Kita akan melihat coba dari sisi kanan Agus Surya. Masih Agus Surya. Kerjasama dengan Tito. Lebar ke kiri kali ini. Datang kembali Kadek Ari. Yana Putra. Ya, setengah lapangan pertandingan kita lihat bagaimana para pemain Bali United mencoba untuk mengurung Atletico Madrid. U18. Agus Surya, baik sekali. Sudah meninggal lapangan terlebih dahulu. Kadek Nanang Agus Surya. Ya. Apakah ada pergantian pemain kembali dilakukan oleh kedua pelatih. Dan ini bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik dari Giovanni Rinaldi yang berhasil memberikan ruang kosong bagi Kadek Silva. Hanya saja memang tendangan dari Kadek Silva tadi terlalu lemah dan mudah dipatahkan kembali oleh Gonzalo Delgado, penjaga gawang kedua atau penjaga gawang cadangan yang dimiliki oleh Atletico Madrid. Giovanni Rinaldi menjadi pemain yang memberikan warna sejak dia masuk dan kemudian memberikan perubahan yang cukup signifikan di lini tengah dari Bali United. Dia juga agresif, dia juga berada untuk menerima bola dan kemudian memberikan distribusi bola. Jadi salah satu perubahan dari Bali United di lini tengah menurut saya juga tidak lepas dari kehadiran dari seorang Rinaldi. Ya, kita lihat tadi salah dalam melakukan lemparan ke dalam, keuntungan bagi Bali United. Baik sekali. Kita lihat bagaimana. Terlalu lama. Kok Nyoman Ari tadi. Nyoman Adi ingin mencoba untuk mendekati gawang ya. Iya, betul. Ninte, dua pemain sekaligus dan harus jatuhkan oleh Giovanni Rinaldi. Ya, ini juga Ninte juga tidak terlalu ngoyo kalau kita lihat mainnya. Akan kita lihat, lebih ke replay Ninte ternyata. Ya, datang Giovanni ini yang pelanggaran ya. Betul, ini pelanggarannya adalah ketika Giovanni ya. Tapi ini menjadi bukti bagaimana Giovanni menjaga daerahnya dengan sangat baik dan melakukan coverage yang sangat baik juga. Ya, bekerja sendiri kita lihat mampu melewati tiga pemain dari Bali United. Ninte sulit sekali untuk dihentikan. Pemain nomor 7 yang dimiliki oleh Atletico Madrid. Rodrigo. Victor Perez ke kanan kembali kali ini. Ada Ivan, Diego Alonso, masih Diego Alonso. Ninte yang dituju kembali. Dihalau kembali oleh pemain Bali United. Arahkan ke depan yang maksudnya adalah Kadek Silva. Ya, sulit kalau bermain bola atas ya. Tentunya Hugo Gonzalez akan mudah sekali menghentikan bola yang diarahkan kepada Kadek Silva. Iya, dan kalau keputusan tadi menurut saya juga lebih karena faktor bagaimana menetralisir situasi juga punya. Karena ada tekanan dilakukan oleh oleh Atletico Madrid, maka dibuang terlebih dahulu untuk kemudian melakukan regrouping kembali. Oh, kita lihat sebuah serangan berbahaya kali ini hampir saja. Ya, Iker Sierra, pemain yang masuk menggantikan Adrian Diaz. Kualitas pemain Sierra juga sepertinya tidak terlalu buruk ya kalau kita lihat bagaimana apa yang dilakukan dia, dribbling dia juga sepertinya bagus. Ya, sepak pojok sepertinya kali ini untuk Atletico Madrid. Bersiap-siap dua besar gawang putra Kaichen. Berbahaya kembali pemirsa. Peluang Rodrigo. Tidak boleh bola dengan sempurna kembali. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti dan masuk lagi-lagi. 4 kali Putra Kaichen harus memungut bola dari
gawangnya 4-0 untuk Atletico Madrid unggul atas Bali United U18. Iya, situasi rumit di daerah pertahanan, banyak bola liar, banyak bola second ball yang tidak bisa diantisipasi. Padahal kalau kita lihat dari sisi ini sebenarnya beberapa kali bloknya cukup bagus. Tapi kemudian lagi-lagi sebuah umpan tarik dari tembakan dari luar kotak penalti, keras, terukur, terarah dan kemudian tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Putra Kaichen. 4-0 untuk Atletico Madrid. Ya, sebuah tendangan keras dari Ivan Nunes sepertinya di luar kotak penalti. Kita melihat siapakah pencetak gol. Keras sekali yang tidak berhasil dijangkau oleh Imade Putra Kaichen. Memang tidak ada gangguan ya. Betul. Oh, sepertinya Aiker ya. Aiker yang masuk. Aiker Sierra. Tembakannya ya, betul. Tembakan dari luar kotak penalti ya, keras ya, powerful tadi tenaga yang melakukan tembakannya. Ya, ini pemain pengganti yang langsung menciptakan gol. Ya. Pencetak gol dibalas diganti dengan pencetak gol juga, Bu. Iya, betul. Ya, Aiker Sierra, betul sekali. Yang berhasil menciptakan gol keempat. Sehingga kali ini Bali United harus tertinggal dengan skor 0-4 pemirsa. Masih banyak waktu 19 menit. Setidaknya jika tidak mampu menangkan pertandingan tapi ada gol yang tercipta ya dari Bali United ya. Iya, supaya itu juga membuat apa yang dilakukan oleh Bali United juga membuahkan hasil ya. Ya. Menurut saya mereka layak untuk mendapatkan gol kok dengan yang mereka mainkan, dengan ketenangan yang mereka perlihatkan, kemudian agresivitas yang mereka tunjukkan. Bahkan 3 gol tadi harusnya bisa tercipta ya. Betul, dan menurut saya juga mereka minimal 1-2 gol lah yang harusnya bisa mereka ciptakan dengan peluang yang mereka miliki. Ya, bukan pelanggaran kita lihat kali ini. Aiker kembali, Aiker, masih Aiker dalam kotak penalti, masih Aiker. Oh, penyelamatan dan kita lihat, hampir saja sebuah rebound dilakukan oleh Ninte tadi. Masih menyampai di kanan gawang dari Bali United. Iya, Aiker agak egois ya, kalau Sierra agak egois ya, karena sebenarnya dia bisa memberikan umpan tarik kepada Ninte. Kita lihat Ninte sudah dalam posisi kosong sebenarnya, tapi Aiker memaksakan diri untuk melakukan tembakan padahal dia sudah dalam posisi ruang yang sangat sempit. Ada 2 pemain kosong ya, Bu? Betul. Jadi Ninte sebenarnya mendapatkan bola rebound saja, tapi dia tidak dalam posisi yang lebih bagus untuk bisa memanfaatkan peluangnya. Harusnya Sierra tadi memberikan umpan tarik dan pasti akan lain ceritanya. Ya, ada 2 pemain dalam posisi lebih nyaman, Simon Lawrence dan juga Ninte. Hanya saja tadi keputusan diambil oleh Aiker untuk melakukan tendangan langsung ke arah gawang dari Putra Kaichen. Ada 1 pemain tergeletak seperti dari Bali United. Ini yang sempat saya katakan tadi, Bung, bahwa sebenarnya kekuatan Atletico ini masih misterius, tidak bisa kemudian dilihat hanya di babak pertama ya. Jadi jangan-jangan memang mereka menyimpan energi, mereka lebih bermain efektif, atau memang pelatih lebih ingin melihat bagaimana kemudian cara dari pemain Atletico bertahan ketika mendapatkan tekanan. Karena kan kalau dalam friendly match kadang pelatih punya beberapa misi. Mereka punya target. Target pertama bagaimana cara mereka menyerang. Target kedua bagaimana kemudian cara bertahan. Bagaimana cara kemudian transisi. Nah, Atletico bisa jadi memang berusaha untuk lebih di luar adaptasi kondisi cuaca, kemudian juga masih jet lag atau apapun alasannya, mereka lebih cenderung untuk memanfaatkan serangan balik. Iya, ini kita lihat proses terjadinya gol ya. Ini gol ketiga ya, Bung, ya. Kalau kita lihat bagaimana tadi kontrol dari juga dalam posisi umpan tarik ya, kemudian sangat enak, tidak ada gangguan dan kaki kiri melesakkan bola. Ini adalah peluang lain peluang ya. Dari Bali United ya. Tembakan dari Mahendra. Betul. Dan yang kita katakan sebenarnya Bali United juga berhak untuk bisa mendapatkan gol ya dengan yang mereka lakukan. Tapi permainan positif yang ditunjukkan, keberanian, kemudian juga kemampuan dari para pemain dari Bali United juga patut kita berikan apresiasi. Di luar mereka belum mencetak gol. Ini peluang emas, peluang terbaik yang dimiliki oleh Bali United. Ini umpannya matang sekali. Iya, enak ini. Silva sayang tadi agak ragu-ragu Silva mengambil keputusan menurut saya. Apakah menembak, dia masih harus membelokkan bola terlebih dahulu. Dan ada 1 rekan tadi yang sempat protes. Ya, Tarik Silva dan ini proses terjadi gol keempat. Ya, scrimmage lagi-lagi. Betul. Ya, ini ketenangan nomor 11 ya, Diego Alonso. Betul. Memberikan umpan dan mudah saja tendangan dari luar kotak penalti. Ya, Nyoman Adi. Bekerja sendirian kita lihat Nyoman Adi. Masih ada Tito. Ke belakang kembali. Julio kali ini. Putu Julio. Oh iya, berani bertaruh. Pelanggaran tampaknya terhadap Aiker. Ya, kembali. Kita lihat sepertinya water break ya. Ya, water break yang diambil ya. Ya, sejauh ini Anda melihat bagaimana Bu Maruf di babak kedua bagi Bali United penampilannya. Apakah sudah
lebih baik dibandingkan babak pertama atau sama saja? Kalau kemudian kita acuannya adalah di 20 menit terakhir babak pertama, saya pikir sudah hampir sama ya kualitasnya. Jadi bagaimana mereka lebih bisa memainkan bola, mereka tidak terlalu terburu-buru. Hanya yang kurang memang bagaimana kemudian mereka bisa mengkonversi peluang yang mereka miliki menjadi gol. Ini view dari atas. Luar biasa. Mereka punya skydeck ya Bung ya di Betul atas. sekali. Ini luar biasa. Ini kanan kirinya ini pakai menggunakan drone. Betul. Kita berharap bahwa menarik ya, stadion ini bisa menjadi satu kebanggaan Indonesia juga DKI Jakarta. Betul. Dan tentunya bisa digunakan nanti untuk bermacam-macam acara dan juga pertandingan ya. Ya dan kabarnya terakhir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Persija yang akan bermain pertama kali mungkin akan bermain di sini ya, tim profesionalnya ya. Karena bagaimanapun ini adalah ikon Jakarta. Meskipun misalnya GBK itu berada di Jakarta areanya, tetapi ini adalah ikon nasional, itu stadion nasional. Tapi ini adalah stadionnya Jakarta. Ya. Dan kembali timnas bermain di GBK ya? Betul. Ya kita lihat ini, kita penasaran nanti pertandingan nanti malam ya, lampunya seperti apa? Ya ini yang ditunggu ya Bung ya. Ya. Karena salah satu standar atau kualitas dari stadion, ini kita lihat view-nya. Ya seperti Allianz Arena. Ya, nanti malam akan kelihatan sekali lampunya. Kalau kita sempat lihat tadi VT Bung, VT yang disebar oleh teman-teman ya di teman-teman produksi, luar biasa lampu di malam harinya. Iya, Bung Maruf jangan-jangan marketingnya ini. Jangan-jangan ya. Dari tadi. Kan kalau hal positif harus kita kabarkan Bung, ya kan? Harus kita sampaikan karena bagaimanapun ini kan memang ini juga eventnya dalam rangka untuk Jakarta International Stadium. Ya. Dalam peresmian nanti ya, tanggal 19 April nanti, tentunya berbarengan dengan partai final atau partai puncak dari International Youth Championship yang akan dimainkan tanggal 19 April, meskipun kabarnya belum didatangkan supporter ya. Betul, betul. Hanya ada beberapa undangan yang kemudian hadir. Tadi memang di tribun VIP dan di atasnya ada tribun VIP, Bung. Ya. Oh, pergantian penjaga gawang. Komang Ariantara sepertinya. Iya. Ini juga untuk menjaga psikologis sebenarnya supaya tidak terlalu kemudian diperbincangkan dalam CV-nya kebobolan lebih dari 5 gol atau kebobolan lebih dari 4 gol, Bung. Betul. Ya, kembali kita lihat bagaimana upaya dari para pemain Bali United untuk bisa menciptakan setidaknya 1 gol sisa waktu yang ada. Untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama Anda berada di area stadion. Oh, tadi pelanggaran atau handball tadi, nomor punggung 12 adalah Simon Lawrence. Ya, kembali lempar ke dalam untuk Bali United. Sudah lakukan Agus Surya. Oh, seperti handsball, betul ya, sekali. Handsball ya, bebas, bukan lempar ke dalam. Betul. Ya, nomor 12 tadi handsball. Ya, kita lihat kembali Komang Dita Mahaputra. Baik, kita lihat Wantu kali ini. Tito masuknya, coba dikejar oleh Kadek Silva. Ya, masih Kadek Silva, lepaskan umpan. Momentum itu hilang kembali. Cepat kita lihat transisi dari para pemain. Dan kita lihat bagaimana ketenangan Hugo Gonzalez. Selalu rapi, rapat menjaga pertahanan dari Atletico. Ya, wajar kalau dia tidak diganti ya punya, karena bagaimana dia beberapa pemain memang pemain depan dari Bali United tidak berdaya atau selalu gagal melewati Hugo ya kalau kita lihat. Ya, mencoba pressing di daerah atas permainan dari Atletico Madrid. Ninte, pemain yang belum digantikan, Bung Maruf, ini sepertinya pemain full ya. Iya. Ke kiri. Balik pada Simon, masih Simon. Terlalu banyak pemain Bali United di sana. Gagal kembali Simon. Serangan balik coba dibangun oleh Ari Premana. Melebar ke kiri. Cepat sekali kita lihat pemain yang baru masuk di babak kedua. Ya, lagi-lagi salah passing. Oh, nutmeg kita lihat mudah saja bagi para pemain dari Bali kehilangan bola. Kali ini sentuhan pertama dari Komang Ariantara. Penjaga gawang yang baru dimasukkan di babak kedua. Agus Surya. Giovanni. Kehilangan bola kembali Giovanni. Serangan balik cepat kita lihat dari Ivan Nunes. Berikan pada Ninte. Masih Ninte!
masuk lagi kita lihat. Bagaimana sebuah serangan balik yang mematikan dan akhirnya Ninte mampu menciptakan gol pertamanya di Jakarta International Stadium 5-0 untuk Atletico Madrid. Iya, sebuah killing punch yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Ninte ya. Tidak cepat, tidak terlalu cepat berlari, terus kemudian dia juga tidak terlalu banyak akselerasi, tapi tendangannya sangat keras sehingga gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Komang Ariantara. Ini memang situasinya sulit ya, karena 3 lawan 2 ya. Ini sudah tidak berlari Jovana, kalau kita lihat dia sudah mulai kehabisan energi. Dan kita lihat Ninte tidak terlalu panik, sangat tenang dengan kaki kirinya melesakkan bola dan tidak bisa diantisipasi oleh Ariantara. Pergerakan yang mirip dengan Tammy Abraham, striker AS Roma, kali ini dengan ketenangannya berhasil menciptakan gol ke gawang dari Bali United. Iya, striker pinjaman ya. Ya, kita lihat memang sangat tenang, timingnya sangat baik ya. Betul. Mampu lolos dari jebakan offside dan tahu kapan melakukan syuting dan berhasil menaklukkan penjaga gawang Komang Ariantara. Karena memang sulit ya Bung ya, karena udah 2 lawan 3. Ini yang memang yang sempat saya katakan, apakah memang para pemain dari Atletico Madrid membiarkan pemain Bali United masuk ke area mereka dan kemudian baru melakukan counter attack. Kita berpikir atau berharap bahwa para pemain Atletico Madrid akan lebih melemah kemampuan mereka atau fisik mereka akan lebih turun di babak kedua. Tapi yang kita lihat justru sekarang para pemain dari Bali United yang sepertinya kehabisan energi ya Bung ya. Ya. Ya, kita lihat kembali pemirsa di sisa waktu yang ada 8 menit tertinggal 5 gol atau 0-5 Bali United menghadapi lawan yang memang bisa dikatakan lebih berada di atas mereka ya. Betul. Dengan ketenangan dan efektivitas yang mereka lakukan, 5 peluang 4 diantaranya gol. Ya betul, ini yang luar biasa. Baik sekali bagi Atletico. Efektif ya, jadi kalau di babak kedua bahkan hitungannya adalah 2 kali tembakan, 2 kali gol. Iya, dan mereka hanya menunggu melakukan serangan balik dan berhasil ya. Betul, mereka hanya mengawasi pergerakan dari Bali United, membayangi, kemudian mereka regrouping, mengawal pergerakan dari pemain, dan kemudian ketika menunggu pemain dari Bali United melakukan kesalahan, dan disitulah mereka memanfaatkannya dengan membuat gol. Ya, kita penasaran yang Bu Maruf, bagaimana penampilan dari anak-anak La Masia nanti malam ya? Betul, itu yang paling salah satu tim yang paling ditunggu ya Bung ya, karena jelas Indonesia selalu ketika bicara soal akademi sepak bola pasti selalu akan menyebut La Masia dalam salah satu daftar teratas ya. Apalagi dengan romantismenya bersama dengan Lionel Messi, kemudian Xavi, atau kemudian dengan banyak pemain Busquets juga yang kemudian menghadirkan banyak gelar untuk Barcelona. Ya. Peluang bagi Bali United kita lihat pemirsa Yus, kali ini sebuah satu bola mati sudah lakukan jauh sekali dari kepala dari kapten tim tadi untuk bisa melakukan sebuah heading, bahkan hanya masukkan sebuah tendangan gawang bagi Atletico Madrid. Ya, nanti malam jam 8 Indonesia All Star U20 yang ditangani oleh Coach Ilham Ramadona akan menghadapi tim Barcelona U18. Dan pastikan Anda tetap bersama kami tentunya dalam International Youth Championship. Ya, sudah mulai kelelahan sepertinya ya Bu Maruf ya. Justru di kubu dari Bali United. Iya, Bali United ya berapa kali mereka terlihat juga agresivitasnya mulai menurun ya, karena sepanjang pertandingan mereka banyak berlari memang. Ya, pressingnya sudah hilang sehingga ruang lini tengah banyak kosong. Ya, sekarang mulai kembali ke setelan awal ya, mulai di 15 menit awal ketika banyak ruang kosong terutama di lini tengah. Ini bahaya justru. Betul. Ya, kita lihat kembali serangan. Ada Iker yang dituju. Namanya seperti dengan Iker Casillas, salah satu legenda penjaga gawang Spanyol. Yang berada ke dalam. Kembali kita lihat peluang. Oh, Victor Perez. Umpannya dipotong saja dengan baik tadi. Ya, hanya mencari tendangan gawang untuk Bali United. Pergantian pemain yang dilakukan oleh Atletico Madrid tidak terlalu berpengaruh banyak pada permainan mereka ya. Justru yang kita lihat adalah ada peningkatan intensitas yang diperlihatkan oleh skuad muda dari Los Roji Blancos. Ya, sudah terlihat 3 pemain inti ya yang kita akan diganti, yaitu Hugo Gonzalez, kemudian Rodrigo, dan juga Ninte ya. Ya, Ninte masih menjadi target man ya. Kita lihat bagaimana dia lebih banyak memang bergerak di area pertahanan dari Bali United, Ninte.
Ya, kebetulan nomornya 567 nomornya. Iya. 5 Hugo Gonzalez, 6-nya Rodrigo, 7 Ninte. Ini pilar ya. Betul. Pilar utama. Masih kembali. Agus Surya bersama dengan Giovanni. Masih kembali Agus Surya yang dituju. Angkat bola kali ini. Kadek yang dituju. Sulit sekali bola atas kembali. Dipotong dengan baik. Dijauhkan dari luar kotak penalti. Dari sisi lapangan yang lain kita coba bagaimana Bali United mencoba untuk setidaknya mencuri gol di sisa waktu yang ada atau 4 menit lagi waktu normal. Baik, kita lihat peluang kali ini. Julio, peluang emas dari Putu Julio. Gagal melakukan syuting tadi. Cepat diintersep oleh lini belakang lawan. Iya, lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kemudian memang ketepatan mereka ya, ketepatan para pemain dari belakang Atletico Madrid tadi. Ya, Jacobo tadi tampaknya terjatuh, Jacobo. Ya, sedikit terlambat tadi Sanchez Lawita menitipkan peluit. Ya, Sanchez melihat masih posisinya Bali United mendapatkan bola ya, Bung ya. Jadi dia tidak meniup peluit untuk menghentikan meminta pemain untuk menghentikan bola, menghentikan pertandingan. Ini kita lihat. Oh, ya. Sepertinya ada benturan dengan Giovanni ya. Giovanni Rinaldi dengan Jacobo. Ini kita lihat. Baik sekali. Ya, sayang terlambat melakukan keputusan syutingnya ya. Terlambat sekian detik sehingga mampu diintercept tadi oleh Victor Perez. Ya, kita lihat masih mendapat perawatan medis salah satu pemain jangkar, salah satu pemain penting di sisi sayap bernama Jacobo Lorenzo. Ini 2 assist 1 gol. Gol ketiga diciptakan oleh Jacob Lorenzo. Ya, kalau Anda melihat memang di Atletico Madrid mereka atau di luar negeri bisa dikatakan contoh yang kita saksikan saat ini mereka sudah siap untuk berkompetisi ya. Mereka memang sudah matang di level U18 ini. Iya, mereka sudah matang di level U18, kemudian juga memang mereka juga sudah rutin bermain di kompetisi di kompetisi yang digelar secara rutin. Kemudian mereka juga berlatih secara rutin. Jadi saya pikir memang tim ini atau pemain-pemain dari di usia 18 seperti tim Atletico, saya pikir mereka sudah sangat siap untuk bahkan bermain di kompetisi yang level tinggi, Bung. Ya. Ini proses terjadi gol keempat. Kita lihat kelengahan lini belakang dari Bali United mampu dimanfaatkan oleh Ninte dengan serangan balik dan melakukan sebuah tendangan. Lagi-lagi kita disuguhkan dari bagaimana pemandangan dari stadion Jakarta International Stadium. Ya, ini yang tentunya nanti malam kita akan melihat lampunya seperti apa. Betul. Ini nanti yang bisa buka tutup sepertinya, Bung, yang atas itu. Betul. Jadi kalau hujan bisa tutup ya. Betul. Sehingga lapangan bisa terjaga kualitasnya. Ya, Ninte. Kembali kita lihat bagaimana Atletico Madrid di sisa waktu yang ada. 1 menit lagi waktu normal pemirsa. Cepat sekali serangan coba dibangun kembali kali ini. Gomez yang dituju, lepas kembali, jatuh di kaki Agus Surya. Tito melebar ke kiri, maksudnya kembali gagal pemirsa. Memang kalah kelas kalau kita lihat penampilan dari Bali United menghadapi Atletico Madrid. Ya, sekarang mulai baru kelihatan ya, Bung ya, bagaimana mereka bermain ketika mereka bermain dengan intensitas tinggi ya, Bung ya. Lebih ada agresivitas, kemudian passing mereka juga sangat baik juga. Komunikasi mereka juga cukup baik juga. Jadi memang bisa dikatakan babak pertama sebenarnya mereka masih coba-coba. Ya. Tapi lain cerita jika 2-3 peluang emas tadi berhasil diciptakan gol bagi Bali, tentu ini akan membuat pertandingan berbeda. Aiker yang dituju, masih Aiker, coba mencari ruang. Oh, baik sekali peluang, offside. Simon Lawrence terperangkap offside terlebih dahulu. Iya, ini yang menunjukkan bagaimana perbedaan kualitas mengolah bola ketika berada di daerah pertahanan lawan ya. Lebih rapi, lebih jauh memang. Jauh memang, offside jelas. Ya.
5 menit waktu tambahan pemirsa di babak kedua. 5 menit lagi waktu bagi Bali untuk bisa mencuri 1 gol setidaknya. Ya, Nyawan Adi sudah lelah. Kita lihat ini pemain yang selalu bergerak sejak babak pertama. Iya, jadi wajar kalau dia kemudian tadi kehilangan bola dan memang sudah terlihat sangat lelah sekali Nyaman Adi. Masih kembali build up serangan dari belakang para pemain dari Atletico Madrid. Ya, tidak jelas tadi umpan yang dilakukan oleh Victor Perez. Ya, akhirnya kita melihat mereka melakukan kesalahan juga dalam passing. Iya. Akhirnya ya. Akhirnya ya. Ada kesalahan. Iya, karena beberapa kali mereka akurasi passingnya cukup bagus juga. Iya. Iya, mencoba untuk build up serangan kali ini. Bali United. Aldita Mahaputra. Tito. Ya, bahkan pemain Atletico juga tidak terpancing ya Bung ya untuk meninggalkan setengah dari pertahanan mereka ya, dan ini yang membuat Bali United kesulitan untuk bisa masuk ke area pertahanan dari Atletico Madrid. Ya, Ade Putra jauh pemirsa, inilah kembali yang harus menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Imade Pasik Wijaya adalah passing terakhir ya. Iya, betul. Masih jauh dari akurasinya masih terlalu lemah atau buruk sehingga sulit memaksimalkan atau mengganggu lini belakang lawan atau bisa menimbulkan sebuah peluang bagi Bali United. 5-0 kali ini. Lempar ke dalam bagi Bali United. Jangan lupa nanti malam tentunya pertandingan yang sangat menarik antara tim Indonesia All Star U20 menghadapi Barcelona U18. Ya, semoga saja dengan adanya stadion representatif seperti ini bisa mengundang beberapa tim besar untuk bisa melakukan pre-season di sini ya. Betul, dan itu akan membuat mereka lebih punya banyak opsi untuk latihan ya, punya. Betul. Oh, ya kalau kita ingat tim-tim besar Liga Inggris hanya sampai di Singapura ya. Ya, terakhir ke Thailand kabarnya. Ya, betul. Ada satu tim yang ke Thailand. Ya. Manchester United. Ah. Anda mengikuti MU ya, jadi ada tahu betul jadwalnya ya. Ya, masih belum berhasil. Meskipun seperti dilepas, tapi sulit juga bagi para pemain Bali United untuk bisa melakukan atau mendekati kotak penalti. Ini tinggal dealing time atau kemudian ini ya. Ya, mengulur waktu. Betul sekali. Tambahan waktu 5 menit. Agak lumayan banyak sebenarnya tambahnya karena pertandingan tidak terlalu banyak berhenti kalau kita lihat di babak kedua ya. Iya. Oh, ya, pelanggaran jelas dari Kadek Lanang tadi. Seperti yang menarik baju dari Simon Lawrence. Rodrigo bermain sangat efektif, kita lihat ya ada pelanggaran. Kali ini sebuah peluang bagi Bali United, mungkin menjadi peluang terakhir dari sebuah set piece bola mati. Kita akan melihat kali ini pemirsa, mampukah? Oh ya, terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi, meskipun menarik kembali ya. Ya. Tapi sudah melakukan pelanggaran dengan mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya, Giovanni Renaldi seperti yang akan menjadi eksekutor atau mengambil set piece bola mati ini. Ya, dengan kaki kanan sepertinya akan sulit ya melakukan syuting ke arah gawang langsung. Ya. Set piece sepertinya ini Bu Maruf. Ya, bisa jadi memang tidak tembakan langsung ya Bu, ya. Karena situasinya juga sudutnya tidak terlalu ideal. Ya. Dia gawang Gonzalo Delgado berada di bawah bistar gawang. Kita akan melihat pemirsa kali ini akankah pecah telur. Menit terakhir, kesempatan terakhir bagi Bali United untuk bisa menciptakan gol ke gawang Atletico. Giovanni memasakkan diri. Kita lihat langsung syuting jauh dari sasaran dan memang inilah peluang terakhir. Wasit Sancel Lawita memberikan pelipatnya tanda berakhir pertandingan di babak kedua dengan 5 gol kemenangan
Atletico Madrid asal atas Bali United U18. Kami akan segera kembali untuk Anda saat lagi dalam International Youth Championship. Inovasi mortar terbaik yang pernah diciptakan. Dengan daya reka terkuat di kelasnya, lebih mudah diaplikasikan, dan hasil acian sehalus kaca. Mortar Indonesia dari SIG. Maaf, selama ini aku cuma kasih kalian air dan... Semangat bulan suci, kejunya harus asli.